Suara detak mesin pemantau jantung di ruang rawat inap. Itu memecah kesunyian malam yang terasa sangat dingin dan mencekam. Maya berbaring lemah di atas ranjang rumah sakit dengan wajah pucat pasi setelah melewati perjuangan panjang melahirkan anak pertamanya. Tubuhnya masih merasakan nyeri yang luar biasa akibat proses persalinan yang menguras seluruh tenaga dan emosinya beberapa jam lalu. Matanya menatap langit ruangan dengan pandangan kosong, namun menyiratkan ketenangan yang sangat mendalam dan tidak biasa. Tidak ada tangisan atau keluhan yang keluar dari bibir pucatnya, meskipun ia sendirian menghadapi rasa sakit pasca melahirkan ini. Pintu kamar rawat inap tiba-tiba terbuka dengan kasar tanpa ketukan terlebih dahulu dan menghancurkan ketenangan malam tersebut. Arga melangkah masuk ke dalam ruangan dengan langkah angkuh mengenakan setelan jas mewah yang menunjukkan status sosial tingginya. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda bernama Siska yang memakai gaun merah menyala dan memancarkan aura kesombongan luar biasa. Siska merangkul lengan Arga dengan sangat erat seolah ingin menegaskan posisinya sebagai penguasa baru dalam kehidupan pria tampan itu. Mereka berdua memandang Maya yang terbaring lemah dengan tatapan penuh penghinaan dan rasa muak yang sama sekali tidak disembunyikan. Pria itu tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menanyakan kondisi kesehatan istrinya atau melihat bayi yang baru saja lahir. Arga langsung melemparkan sebuah map coklat tebal ke atas ranjang tepat di hadapan Maya yang masih terdiam tanpa ekspresi. Dokumen tersebut meluncur dan berhenti tepat di sebelah tangan Maya yang masih dipenuhi bekas jarum infus akibat prosedur medis. Siska hanya tersenyum sinis melihat pemandangan menyedihkan di depannya sambil terus memamerkan cincin berlian besar yang melingkar di jari manisnya. Arga melipat kedua tangannya di depan dada, sambil memandang rendah wanita yang telah menemaninya selama beberapa tahun terakhir ini. Aku ingin kita segera mengakhiri pernikahan yang sangat tidak berguna, dan membuang-buang waktuku ini secepat mungkin hari ini juga. Tanda tangani surat cerai itu. Sekarang karena aku sudah muak hidup bersama wanita, tidak berguna yang hanya bisa diam di rumah. Karirku sedang berada di puncak kesuksesan. Dan aku membutuhkan pendamping yang sepadan dengan statusku bukan wanita lemah sepertimu ini. Siska adalah wanita cerdas dan modern yang mampu mendukung ambisi besarku di dunia bisnis yang sangat keras dan kejam. Keberadaanmu di sisiku hanya akan menjadi beban dan menghambat langkahku menuju puncak kekuasaan yang selalu aku impikan selama ini. Siska melangkah maju satu langkah untuk berdiri lebih dekat dengan ranjang rumah sakit, lalu tertawa pelan dengan nada penuh ejekan. Kau harus sadar diri bahwa posisimu sudah tergantikan sepenuhnya olehku, dan tidak ada lagi ruang untukmu di hati Mas Arga. Lihatlah dirimu yang sangat berantakan dan menyedihkan ini, sungguh tidak pantas bersanding dengan direktur utama perusahaan besar yang sangat sukses. Lebih baik kau segera menandatangani dokumen itu, dan mengambil uang pesangon yang kami berikan agar kau tidak mati kelaparan nanti. Jangan pernah bermimpi untuk menuntut lebih karena seluruh harta kekayaan ini adalah hasil kerja keras Mas Arga seorang diri. Kedua orang itu menunggu dengan penuh percaya diri dan berharap melihat Maya menangis histeris memohon belas kasihan di bawah kaki mereka. Namun reaksi yang diberikan oleh wanita yang baru melahirkan itu justru membuat suasana di dalam ruangan menjadi sangat canggung. Maya perlahan mengangkat tangannya, lalu mengambil map kokela tersebut dengan gerakan yang sangat tenang dan terukur sempurna. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan raut kesedihan atau keputusasaan seperti yang sering terjadi pada wanita malang. Tatapan matanya begitu dingin dan tajam menusuk langsung ke kedalaman jiwa. Arga membuat pria itu tiba-tiba merasa sedikit merinding. Apakah kau benar-benar yakin dengan keputusan bodohmu ini? Dan tidak akan pernah menyesalinya di masa depan nanti Arga sayang. Suara Maya terdengar sangat serak, namun mengandung otoritas mutlak yang entah bagaimana membuat udara di ruangan itu terasa semakin menipis. Aku akan menandatangani semua kertas tidak berguna ini sekarang juga tanpa perlu membaca rincian pembagian harta gono gini yang kau buat. Aku bersedia menyerahkan semua rumah mobil dan aset perusahaan atas namamu, asalkan hak asuh penuh anak ini jatuh ke tanganku. Anak ini adalah darah dagingku sendiri, dan kau sama sekali tidak pantas untuk menyentuh atau memanggilnya sebagai anakmu. Arga tersenyum lebar mendengar persyaratan yang sangat mudah itu,
dan merasa kemenangannya sudah berada dalam genggaman tangan dengan sangat aman. Tentu saja kau boleh membawa bayi merepotkan itu pergi bersamamu, karena aku dan Siska akan memiliki anak-anak kami sendiri nanti. Lagi pula aku tidak ingin Siska repot mengurus anak dari wanita lain yang sama sekali tidak memiliki latar belakang keluarga yang jelas. Kau bisa membawa bayimu dan pergi dari kehidupanku selamanya tanpa perlu berharap mendapatkan bantuan keuangan sepeser pun dari perusahaan besarku. Ini adalah pena untuk menandatangani surat cerai tersebut, jadi lakukanlah dengan cepat agar aku bisa segera pergi. Maya menerima pena emas yang disodorkan dengan kasar oleh pria arogan itu, tanpa menunjukkan sedikit pun keraguan di dalam hatinya. Ujung pena tersebut menari dengan sangat lancar di atas permukaan kertas putih, membubuhkan sebuah tanda tangan yang sangat elegan dan tegas. Tidak ada air mata yang menetes membasahi dokumen perceraian tersebut seperti yang mungkin diam-diam diharapkan oleh sepasang kekasih pengkhianat itu. Maya mengembalikan dokumen itu kepada Arga dengan ekspresi wajah yang datar, dan seolah-olah ia baru saja membuang sebuah sampah kotor. Mulai malam ini kita resmi bercerai dan jangan pernah memohon untuk kembali padaku ketika duniamu hancur lebur. Mendengar ucapan bernada ancaman dari mantan istrinya itu, Arga tertawa terbahak-bahak hingga suaranya bergema di seluruh penjuru ruang rawat inap. Kau benar-benar sudah kehilangan akal sehatmu karena terlalu sedih menerima kenyataan pahit bahwa dirimu sudah dibuang dan tidak berharga lagi. Aku adalah direktur utama yang mengendalikan ratusan karyawan dan memiliki proyek bernilai miliaran rupiah yang akan segera diresmikan bulan depan nanti. Siska menarik lengan pria itu dengan lembut dan mengajaknya segera pergi meninggalkan ruangan yang terasa semakin pengap dan tidak menyenangkan ini. Mereka melangkah keluar dengan kepala tegak tanpa sedikit pun merasa bersalah meninggalkan seorang ibu sendirian. Begitu pintu kamar tertutup rapat, senyum sinis yang sedari tadi ditahan oleh Maya akhirnya terkembang perlahan menghiasi wajah pucatnya yang menawan. Ia sama sekali tidak menangis atau meratapi nasib buruknya, melainkan merasa sangat lega karena duri yang mengganggu hidupnya telah berhasil dicabut. Dengan gerakan pelan namun pasti Maya mengambil ponsel pintar berwarna hitam legam yang tersimpan rapi di dalam laci meja kecil sampingnya. Jari-jarinya yang lentik dengan cepat mengetikkan serangkaian kode keamanan tingkat tinggi yang sangat rumit untuk membuka akses ke sebuah aplikasi. Ia menempelkan ponsel pintar tersebut ke telinga kanannya dan menunggu nada sambung dengan kesabaran mematikan. "Halo Nona." Besar suara seorang pria yang terdengar sangat berat dan penuh rasa hormat menjawab panggilan telepon tersebut hanya dalam hitungan detik. "Siapkan mobil penjemputan khusus beserta tim keamanan terbaik kita ke rumah sakit ini. Sekarang juga karena aku sudah menyelesaikan urusan pribadiku. Bekukan seluruh aliran dana rahasia yang selama ini kita salurkan ke perusahaan Arga tanpa terkecuali dan pastikan tidak ada kebocoran informasi. Tarik semua investor utama yang bergerak di bawah naungan perusahaan induk kita dan biarkan dia merasakan kejatuhan yang sangat menyakitkan malam ini. Aku ingin melihat seberapa jauh pria sombong itu bisa bertahan." "Baik Nona besar, semua perintah Anda akan segera kami laksanakan dalam waktu kurang dari 1 jam dan tim medis khusus sedang menuju ruangan Anda." Pria di seberang telepon itu memutuskan panggilan dengan cepat untuk menjalankan tugas mematikan yang baru saja diberikan oleh pimpinan tertinggi mereka yang sangat dihormati. Maya meletakkan kembali ponselnya, lalu menoleh ke arah kotak kaca khusus bayi yang berada tidak jauh dari ranjang tempat ia berbaring menahan rasa sakit. Di dalam sana tergolek seorang bayi laki-laki mungil yang sedang tertidur sangat pulas tanpa menyadari bahwa badai besar sedang bersiap menghantam kehidupan ayahnya. "Jangan khawatir sayangku, kau tidak akan pernah kekurangan kasih sayang dan kebahagiaan, meskipun pria bodoh itu tidak lagi menjadi bagian dari hidup kita selamanya. Ibu berjanji akan memberikan seluruh dunia ini ke dalam genggaman tangan kecilmu dan memastikan tidak ada satu orang pun yang berani merendahkanmu di masa depan. Mereka mengira aku hanyalah seorang wanita rumahan yang lemah dan bodoh karena selama ini aku dengan rela menutupi sayapku demi menjaga harga diri suamiku yang rapuh. Kini saatnya mereka melihat sendiri monster seperti apa yang telah mereka bangunkan dari tidur panjangnya, dengan pengkhianatan yang sangat menjijikkan dan tidak termaafkan.
3 tahun yang lalu Maya adalah penguasa mutlak sebuah kerajaan bisnis raksasa yang mengendalikan pasar keuangan di berbagai benua dengan tangan besinya yang dingin. Demi cinta butanya pada Arga yang saat itu hanyalah seorang karyawan biasa, Maya rela memalsukan kematian identitas profesionalnya dan turun menyamar menjadi ibu rumah tangga. Ia diam-diam mendirikan perusahaan fiktif yang terus memberikan suntikan dana proyek dan relasi tingkat tinggi, agar karir suaminya melesat bagai meteor di dunia korporat. Sayangnya kebaikan hati dan pengorbanan sucinya justru dibalas dengan perselingkuhan murahan bersama seorang sekretaris ambisius yang hanya mengincar harta kekayaan semu milik pria tersebut. Tepat pada saat itu, pintu ruangan kembali terbuka, namun kali ini bukan dilakukan oleh orang-orang arogan yang menyebalkan seperti beberapa menit yang lalu. 10 pria berbadan tegap yang mengenakan jas hitam rapi dan earpiece komunikasi melangkah masuk ke dalam kamar rawat inap dengan formasi pelindung yang sangat disiplin. Mereka adalah para pengawal pribadi tingkat elit yang selama ini terus melindungi aset berharga milik Maya dari balik bayang-bayang tanpa pernah diketahui publik. Seorang wanita parubaya dengan pakaian medis eksklusif dan tas peralatan canggih segera mendekati ranjang dan memberikan penghormatan mendalam kepada sosok pemimpin sejati. Kami memohon ampun atas keterlambatan kami Nona Besar karena harus mensterilkan seluruh jalur evakuasi di rumah sakit ini terlebih dahulu, agar keberadaan Anda tetap dirahasiakan. Dokter pribadi itu mulai memeriksa kondisi fisik Maya dengan sangat teliti dan hati-hati menyuntikkan obat pereda nyeri kualitas premium ke dalam selang infus miliknya. Pemindahan tuan muda juga sudah dipersiapkan menggunakan inkubator portabel dengan teknologi paling canggih yang menjamin keselamatan dan kenyamanannya selama perjalanan udara menuju fasilitas medis pribadi kita. Helikopter sudah bersiaga di atap gedung ini, dan seluruh staf rumah sakit telah diminta untuk mengosongkan area tersebut demi kelancaran evakuasi ini. Kerja yang sangat bagus. Dokter, dan pastikan anakku tidak merasa kedinginan atau terganggu sedikit pun saat kita membawanya keluar dari gedung rumah sakit yang kotor ini. Maya perlahan bangkit dari posisi berbaringnya dibantu oleh 2 orang perawat khusus yang dengan sangat sigap mengenakan jubah bludru tebal berwarna hitam untuk menutupi tubuh lemahnya. Rasa sakit akibat persalinan perlahan memudar seiring dengan meresapnya obat ke dalam aliran darahnya digantikan oleh kekuatan tekad yang menyala-nyala di dalam dadanya yang dingin. Ia berdiri dengan sangat tegak menghapus seluruh sisa-sisa kelemahan seorang ibu yang tersakiti dan memeluk aura penguasa. Sementara itu di lorong rumah sakit yang berseberangan Arga dan Siska sedang berjalan beriringan sambil terus tertawa bahagia, merayakan kebebasan pria itu dari pernikahan yang memuakan. Mereka membicarakan rencana liburan mewah ke luar negeri dan proyek besar yang akan membuat Arga semakin kaya raya, tanpa menyadari bencana mematikan yang sedang mengintai mereka. Tiba-tiba langkah kaki mereka terhenti ketika melihat belasan pria berjas hitam memblokir akses koridor utama dan mengusir semua orang untuk memberi jalan bagi seseorang. Siska menjinjitkan kakinya karena penasaran ingin melihat pejabat tinggi atau selebriti penting mana yang mendapat pengawalan ketat malam ini. Rombongan eksklusif itu melintas dengan sangat cepat membawa sebuah inkubator portabel dan menutupi pandangan Siska dari sosok wanita anggun berjubah hitam yang berjalan di tengah-tengah pengawalan. Arga hanya bisa mendengus kesal karena merasa diremehkan oleh para pengawal arogan tersebut yang sama sekali tidak mempedulikan statusnya sebagai seorang direktur utama sebuah perusahaan ternama. Jika saja posisiku lebih tinggi lagi, aku pasti akan mempekerjakan pengawal bodoh seperti mereka untuk menyapu jalan di depanku, gerutu Arga dengan nada penuh kebencian dan rasa iri. Ia tidak menyadari bahwa siluet wanita misterius yang baru saja melewatinya itu adalah mantan istrinya sendiri. Tepat ketika Arga dan Siska melangkah keluar dari lobi utama rumah sakit dan menuju tempat parkir ponsel pintar di saku jas, Arga tiba-tiba berdering dengan sangat keras. Pria itu tersenyum puas melihat nama sekretaris kepercayaannya muncul di layar, mengira bahwa bawahannya itu menelepon untuk memberikan laporan mengenai keberhasilan negosiasi proyek besar yang baru. "Halo, ada berita baik apa yang ingin kau sampaikan malam ini?" Karena suasana hatiku sedang sangat bagus setelah berhasil menyingkirkan sebuah beban berat, sapa Arga dengan sombong. Namun suara panik dan gemetar yang terdengar dari seberang telepon itu seketika meruntuhkan senyum kemenangannya.
Tuan Direktur kita sedang menghadapi kiamat besar, karena seluruh bank tiba-tiba membekukan fasilitas kredit perusahaan tanpa memberikan pemberitahuan atau alasan logis apapun kepada kita. Tidak hanya itu saja, 3 investor utama yang menjadi tulang punggung pendanaan proyek raksasa. Kita juga baru saja menarik seluruh investasi mereka dalam waktu yang bersamaan. Saham perusahaan kita sedang terjun bebas di pasar malam ini, dan para pemegang saham menuntut rapat darurat untuk menendang Anda dari kursi kepemimpinan jika masalah ini tidak selesai. Tubuh Arga seketika menegang kaku mendengar rentetan bencana mengerikan ini. Di tempat lain yang jauh dari kekacauan tersebut, sebuah helikopter hitam terbang menembus awan malam dengan sangat tenang meninggalkan rumah sakit yang menjadi saksi bisu pengkhianatan. Maya duduk di kursi penumpang mewah sambil menatap kelap-kelip lampu kota yang membentang luas di bawah sana dengan sepasang mata yang menyiratkan dominasi absolut. Roda gigi takdir telah mulai berputar kembali, dan tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang mampu menghentikan badai pembalasan dendam yang telah ia lepaskan. Malam ini hanyalah sebuah hidangan pembuka yang sangat kecil untuk merayakan kehancuran total pria sombong itu besok. Siska yang menyadari perubahan drastis pada raut wajah kekasihnya itu segera mengguncang lengan Arga dengan perasaan cemas yang mulai merayap pelan ke dalam rongga dadanya. "Ada apa sayangku, mengapa wajahmu tiba-tiba menjadi sepucat mayat seperti itu? Padahal kita baru saja mendapatkan kemenangan besar atas wanita rendahan itu." Arga sama sekali tidak mampu menjawab pertanyaan wanita itu, karena pikirannya sedang berpacu sangat liar, mencari jalan keluar dari jurang kehancuran yang sangat gelap dan mengerikan. Ia menyadari bahwa ada kekuatan yang sangat besar sedang berusaha menghancurkan seluruh pencapaian hidupnya malam ini. Sementara Arga mulai tenggelam dalam keputusasaan yang sangat dalam, Maya justru sedang menikmati segelas air hangat di dalam kabin helikopter yang membawanya menuju istana rahasianya. Mulai besok pagi dunia bisnis akan kembali merasakan guncangan dahsyat dari sang ratu yang bangkit dari kematian dan siap menuntut balas. Surat cerai yang telah ia tanda tangani bukan sekadar selembar kertas, melainkan sebuah deklarasi perang terbuka yang akan menghanguskan kehidupan mantan suaminya hingga menjadi debu. Permainan kekuasaan yang sesungguhnya baru saja dimulai malam ini, dan pemenangnya sudah dipastikan sejak langkah pertama yang mematikan tersebut. Cahaya matahari pagi mulai menembus tirai tebal jendela kaca raksasa di ruang kerja mewah yang terletak di lantai tertinggi gedung pencakar langit. Maya duduk dengan anggun di kursi kebesaran yang terbuat dari kulit asli berkualitas tinggi, sambil menatap pemandangan kota metropolis yang sibuk. Jubah rumah sakit yang semalam ia kenakan telah diganti dengan setelan bisnis elegan berwarna biru dongker yang memancarkan aura kekuasaan mutlak. Meskipun tubuhnya masih dalam masa pemulihan pasca melahirkan, sorot matanya yang tajam menyiratkan kekuatan mental yang sama sekali tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Seorang asisten pria bernama Bima melangkah masuk ke dalam ruangan itu membawa sebuah komputer tablet yang berisi laporan keuangan terbaru pagi ini. Bima membungkukkan badannya dengan sangat hormat sebelum meletakkan perangkat canggih tersebut tepat di atas meja kerja kayu mahoni milik pemimpin besarnya. Seluruh instruksi pemutusan aliran dana dan penarikan dukungan investasi ke perusahaan Arga telah kami selesaikan tanpa meninggalkan jejak digital sama sekali. Perusahaan pria sombong itu kini resmi beroperasi tanpa modal cadangan dan hanya mengandalkan sisa-sisa uang tunai yang sangat terbatas jumlahnya. Maya menggeser layar tablet tersebut menggunakan jari telunjuknya yang lentik untuk membaca rincian grafik kehancuran yang sedang melanda kerajaan bisnis mantan suaminya. Sudut bibirnya tertarik membentuk sebuah senyuman tipis yang sangat mematikan ketika melihat nilai saham perusahaan Arga anjlok drastis ke titik paling rendah. Pastikan bank utama menolak semua aplikasi pinjaman darurat yang diajukan oleh mereka pagi ini dengan alasan keamanan risiko kredit yang sangat tinggi. Aku ingin melihat bagaimana pria jenius yang selalu mengklaim kesuksesan dari hasil keringatnya sendiri itu menghadapi realitas tanpa perlindungan sayapku lagi. Di tempat lain yang jaraknya terpaut beberapa kilometer dari gedung megah itu, kepanikan luar biasa sedang melanda ruang direktur utama perusahaan Arga. Pria yang semalam merayakan kebebasannya dengan penuh keangkuhan kini tampak sangat berantakan dengan dasi yang longgar dan rambut yang acak-acakan sempurna. Arga membanting tumpukan dokumen ke lantai, karena merasa sangat frustrasi menghadapi penolakan bertubi-tubi dari berbagai pihak,
tanpa penjelasan yang masuk akal. Semua sambungan telepon ke para mitra bisnis lamanya langsung diputus atau dialihkan ke mesin penjawab otomatis, seolah-olah ia sedang dihindari. Siska masuk ke dalam ruangan itu dengan raut wajah tegang, setelah mendengar keributan hebat dari luar pintu kaca yang sangat tebal tersebut. Wanita ambisius itu tidak menyangka bahwa hari pertama mereka berencana menikmati kebahagiaan, justru berubah menjadi mimpi buruk yang datang secara sangat mendadak. Ada apa sebenarnya dengan perusahaan ini sehingga tiba-tiba ratusan karyawan menuntut gaji bulan lalu yang katanya belum dicairkan oleh pihak manajemen? Kita membutuhkan dana segar segera untuk menenangkan massa di lobi utama agar skandal ini tidak tercium oleh wartawan media bisnis yang haus berita. Pria arogan itu meremas rambutnya sendiri karena merasa sangat terjepit oleh situasi kacau yang tiba-tiba menyerang kerajaan bisnis kebanggaannya secara serentak. Tolong jangan menambah pusing kepalaku dengan pertanyaan bodoh karena aku sendiri tidak tahu siapa dalang di balik penarikan modal besar-besaran ini. Seseorang yang sangat berkuasa tampaknya sengaja memotong rantai pasokan bahan baku dan membekukan semua akses kredit kita tanpa belas kasihan sedikit pun. Aku harus segera mencari cara untuk menghubungi ketua konsorsium misterius, yang selama ini selalu menyelamatkan proyek kita setiap kali mengalami kesulitan keuangan serius. Siska menyilangkan kedua tangannya di depan dada dengan ekspresi kesal yang tidak bisa lagi. Ia tutupi dari hadapan kekasihnya yang sedang frustrasi. Kau bilang perusahaan ini sepenuhnya berada di bawah kendalimu dan keuntungan proyek bulan lalu cukup untuk membiayai gaya hidup mewah kita berdua. Sekarang kau malah terlihat seperti seekor tikus yang ketakutan di sudut ruangan dan mengeluh tentang kehilangan semua dana operasional yang sangat penting. Jika kau tidak segera menyelesaikan kekacauan memalukan ini, aku mungkin akan berpikir ulang mengenai rencana pernikahan mewah yang telah kita sepakati sebelumnya. Ucapan bernada ancaman dari wanita yang seharusnya mendukungnya itu membuat emosi Arga meledak, dan ia menatap tajam ke arah wajah cantik Siska. Jangan berani mencoba mengancamku di saat aku sedang berusaha keras menyelamatkan kapal yang mulai tenggelam ini dari kebangkrutan yang sangat mengerikan, Siska. Ingatlah bahwa kau juga ikut menikmati fasilitas mewah dari perusahaan ini selama setahun terakhir, meskipun statusmu saat itu hanyalah seorang asisten rendahan. Lebih baik kau membantuku memeriksa semua catatan transaksi keuangan rahasia sebelum pihak auditor independen atau polisi menemukan kejanggalan dalam laporan pajak kita. Sementara itu di markas besar jaringan bisnis raksasanya Maya, terus menerima laporan tentang kepanikan yang terjadi di kubu mantan suaminya tersebut. Ia memutar kursi kebesarannya ke arah jendela raksasa, sambil memegang cangkir teh porselen yang masih mengepulkan asap tipis di udara ruangan berpendingin. Strategi pemutusan urat nadi ekonomi, Arga berjalan jauh lebih cepat dari yang ia perkirakan berkat fondasi rapuh perusahaan itu sejak awal berdiri. Arga hanyalah parasit sombong yang hidup menempel pada pohon beringin besar tanpa pernah menyadari bahwa pohon itulah yang melindunginya dari terik matahari. Bima kembali mengetuk pintu ruangan dan masuk membawa sebuah map hitam elegan yang berisi dokumen hasil investigasi rahasia selama beberapa tahun terakhir. Nona besar kami telah berhasil mengumpulkan semua bukti konkret mengenai aliran dana ilegal, manipulasi pajak dan penyuapan pejabat yang dilakukan oleh Arga. Bukti-bukti ini sangat kuat dan cukup untuk menjebloskan pria pengkhianat itu ke dalam penjara selama beberapa dekade jika diserahkan ke pengadilan. Apakah Anda ingin kami mengirimkan semua dokumen berbahaya ini ke meja pihak Kejaksaan Tinggi sekarang juga untuk memberikan pukulan mematikan terakhir kepadanya? Maya meletakkan cangkir tehnya ke atas nampan dengan gerakan sangat tenang sebelum berbalik menghadap asisten kepercayaannya itu dengan sorot mata sedingin es. Jangan terburu-buru Bima, karena menghancurkan pria itu secara langsung melalui hukum terlalu mudah dan tidak akan memberikan rasa sakit yang setimpal. Biarkan dia berjuang mati-matian mempertahankan kehormatannya di depan banyak orang terlebih dahulu, agar kejatuhannya nanti terasa jauh lebih memalukan dan menyakitkan. Aku ingin melihat dia memohon belas kasihan di hadapan umum sebelum merampas seluruh harta benda kebanggaan dan harga dirinya yang sangat rapuh. Arga yang sedang putus asa di kantornya akhirnya memutuskan untuk menggunakan senjata pamungkasnya.
Jari-jarinya yang gemetar menekan tombol panggilan ke nomor khusus yang hanya diizinkan untuk digunakan dalam kondisi krisis tingkat tinggi yang mengancam perusahaan. Panggilan itu tersambung setelah beberapa detik membuat jantung Arga berdebar sangat kencang penuh harap bahwa keajaiban akan datang menyelamatkannya dari jurang kebangkrutan. Halo, saya Arga. Direktur utama perusahaan mitra ingin meminta bantuan dana darurat segera karena kami menghadapi sabotase bisnis yang sangat masif. Suara dingin seorang wanita mengalir melalui saluran telepon itu, membawa hawa ancaman yang entah bagaimana terasa familiar di telinga pria sombong tersebut. Kami telah menerima laporan tentang status kebangkrutan perusahaan Anda, Tuan Arga, namun sayangnya, Dewan Direksi memutuskan untuk tidak memberikan bantuan sedikit pun. Evaluasi internal kami menunjukkan bahwa Anda telah melakukan banyak penyimpangan dana besar-besaran untuk kepentingan pribadi yang melanggar kontrak kerja sama kita. Oleh karena itu, konsorsium kami menarik seluruh dukungan finansial secara permanen mulai pagi ini tanpa kompromi atau kesempatan negosiasi apapun lagi. Arga membelalakan matanya dengan napas memburu mendengar penolakan mentah-mentah dari pihak yang selama ini menjadi satu-satunya tumpuan hidup kerajaan bisnisnya. Tolong jangan lakukan ini karena jika Anda menarik dukungan, sekarang perusahaan kami akan benar-benar hancur tak bersisa dalam waktu beberapa hari. Saya bersedia memberikan kompensasi ganda atau bahkan memotong gaji saya sendiri, asalkan Anda mengirimkan suntikan dana darurat untuk menstabilkan harga saham kami. Tolong izinkan saya berbicara langsung dengan ketua konsorsium yang misterius itu, agar saya bisa menjelaskan seluruh kesalahpahaman yang sangat merugikan ini. Anda sama sekali tidak memiliki kualifikasi atau kedudukan yang pantas untuk bertemu, apalagi berbicara secara langsung dengan pimpinan tertinggi kerajaan bisnis kami. Keputusan ini bersifat mutlak dan final, jadi bersiaplah menghadapi konsekuensi dari kesombongan serta pengkhianatan yang selama ini Anda tutupi dengan sangat rapi. Sambungan telepon tiba-tiba terputus secara sepihak, menyisakan suara dengung panjang yang seolah-olah mengejek kehancuran tragis pria yang memegang gagang telepon. Arga melempar perangkat komunikasi itu ke dinding hingga hancur berkeping-keping dan menyebarkan serpihan plastik tajam ke seluruh penjuru ruangan kantor mewahnya. Siska terkejut hingga mundur beberapa langkah melihat luapan amarah yang begitu liar dan mengerikan dari pria yang biasanya selalu bersikap tenang tersebut. Apa yang sebenarnya sedang terjadi, Arga? Karena pihak bank baru saja mengirimkan peringatan penyitaan aset rumah pribadi yang baru kita tempati bulan lalu. Jika masalah ini dibiarkan terus-menerus, aku tidak mau diseret ke dalam jurang kemiskinan bersamamu setelah susah payah membangun reputasiku selama bertahun-tahun. Kau harus menemukan cara licik untuk mencairkan dana cadangan yang tersembunyi di rekening luar negeri sebelum pihak berwenang membekukannya secara total hari ini. Arga memandang Siska dengan tatapan nanar, bercampur rasa tidak percaya melihat egoisme wanita yang tadinya bersumpah akan mendampinginya di segala kondisi tersulit. Rekening luar negeri itu sudah diblokir entah bagaimana caranya dan kita benar-benar tidak memiliki akses ke uang sepeser pun sekarang, Siska. Seseorang yang sangat kuat sedang bermain di belakang layar dan menargetkan titik kelemahan kita secara presisi, bagaikan predator yang sedang berburu mangsa. Bukannya memberiku dukungan, kau malah memikirkan dirimu sendiri dan harta kekayaan semu yang mungkin tidak akan pernah bisa kita nikmati lagi. Malam perlahan turun menyelimuti kota metropolitan yang sibuk sementara di dalam istana mewahnya Maya. Baru saja selesai menyusui putra kecilnya yang tertidur lelap. Ia menatap wajah polos bayi tersebut dengan penuh kelembutan yang sangat kontras dengan kekejaman taktik bisnis yang ia terapkan siang tadi. Meskipun dunia di luar sana sedang diguncang oleh badai buatan tangannya, kehidupan di dalam rumah besar ini terasa sangat damai dan tenang. Ia berjanji dalam hati bahwa air mata pengkhianatan yang pernah mengalir akan dibayar lunas dengan jeritan kehancuran para pengkhianat di masa depan. Bima kembali memasuki ruangan pribadi itu dengan sangat pelan, agar tidak mengganggu ketenangan bayi yang sedang tertidur pulas dalam boks bayi mewah. Nona besar, ada berita menarik mengenai pergerakan Arga yang sedang mati-matian mencari undangan ke acara jamuan makan malam elit lusa nanti. Jamuan tersebut merupakan pertemuan rahasia para penguasa ekonomi tertinggi, dan tampaknya ia berharap bisa memohon bantuan investasi langsung dari para miliarder di sana. Ia bahkan rela menggadaikan sisa aset perhiasan milik Siska
untuk menyuap beberapa calo tiket demi mendapatkan akses masuk ke acara tertutup itu. Maya tersenyum manis mendengar betapa menyedihkan usaha mantan suaminya itu dalam mempertahankan kebanggaan palsunya di tengah kondisi yang sudah sangat hancur lebur. Biarkan saja dia mendapatkan tiket undangan berharga itu, karena acara tersebut justru akan menjadi panggung utama untuk mengakhiri sandiwara menyedihkannya secara permanen. Aku juga akan hadir di jamuan makan malam itu sebagai tamu kehormatan tertinggi, dan kita akan melihat bagaimana reaksi wajah arogannya nanti. Pastikan gaun malam terbaikku sudah disiapkan karena ratu sesungguhnya harus tampil memukau saat menjatuhkan vonis mati kepada para pengkhianat di sana. Di kediaman Arga yang sekarang terasa sangat dingin, dan mencekam suasana pertengkaran hebat kembali pecah antara dirinya dan wanita selingkuhannya yang matre. Siska berteriak histeris menuntut penjelasan mengapa koleksi perhiasan berliannya tiba-tiba menghilang dari brankas rahasia, tanpa persetujuan atau izin darinya sama sekali. Arga membalas dengan bentakan keras menjelaskan bahwa uang hasil penjualan perhiasan itu digunakan untuk membeli akses ke acara elit penyelamat nasib mereka. Kebencian mulai tumbuh subur di antara kedua manusia serakah itu menggantikan api asmara palsu yang dulu mereka banggakan di depan Maya. Kau tidak punya hak sedikit pun untuk menyentuh barang pribadiku, apalagi menjualnya demi menutupi ketidakmampuanmu dalam mengurus perusahaan bodoh yang sedang bangkrut. Jika kau memang sehebat yang kau sombongkan selama ini, kau pasti bisa menyelesaikan masalah krisis moneter ini tanpa mengorbankan harta benda milikku. Aku sungguh menyesal telah meninggalkan pria-pria kaya lain di luar sana hanya untuk bersanding dengan direktur gagal yang akan segera masuk penjara. Jika besok kau gagal mendapatkan pendanaan baru, aku akan mengemasi seluruh barangku dan pergi meninggalkan rumah terkutuk ini untuk selama-lamanya. Arga menghela napas panjang menahan keinginan untuk menampar wajah wanita egois yang terus menyudutkannya di tengah kondisi mental yang sangat tertekan parah. Bersabarlah sedikit lagi Siska, karena di acara besok aku akan memastikan kita mendapatkan investor besar yang bisa menutupi seluruh kerugian perusahaan secara instan. Aku memiliki jaringan bisnis yang luas dan wajah tampan yang selalu berhasil menarik perhatian para pengusaha kaya untuk menanamkan modal mereka kepadaku. Kita hanya perlu bertahan 1 hari lagi sebelum semuanya kembali normal, dan kita bisa hidup bahagia tanpa gangguan wanita udik itu lagi. Di sisi lain, Maya sedang memeriksa tumpukan gaun malam rancangan desainer terkenal dunia yang dikirim langsung ke kamarnya untuk acara bersejarah lusa. Bima berdiri di dekat pintu, sambil membacakan jadwal pertemuan penting yang harus dihadiri oleh bosnya, sebelum malam penghakiman tiba di depan mata. Para pimpinan dari 10 perusahaan top nasional sudah mengonfirmasi kehadiran mereka, dan sangat menantikan kemunculan Anda di depan publik untuk pertama kalinya. Mereka semua siap mendukung setiap keputusan yang Anda buat, termasuk menghancurkan reputasi mantan suami Anda di hadapan seluruh komunitas bisnis elit nasional. Kerja bagus Bima dan tolong pastikan juga bahwa keamanan acara ditingkatkan 2 kali lipat agar tidak ada insiden berbahaya yang mengancam keselamatan kita. Pria putus asa seperti Arga bisa saja melakukan tindakan nekat yang tidak terduga jika ia merasa terpojok oleh kenyataan pahit yang menghancurkan harapannya. Maya memilih sebuah gaun sutra hitam elegan berlapis kilauan permata yang memancarkan keanggunan misterius, seolah dirancang khusus untuk seorang malaikat pencabut nyawa. Malam lusa akan menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah kerajaan rapuh yang dibangun di atas kebohongan, pengkhianatan, dan air mata seorang wanita tersakiti. Badai kekacauan di luar sana tidak sedikit pun merusak ketenangan batin Maya yang kini sepenuhnya memegang kendali atas nasib musuh-musuhnya yang lemah. Ia berjalan ke arah cermin besar yang terpasang di sudut ruangan lalu menatap bayangan dirinya yang memantulkan sosok penguasa sejati tanpa celah. Luka yang ditorehkan oleh Arga dan Siska memang sempat membuat hatinya hancur berkeping-keping, namun kini luka itu telah menjelma menjadi senjata mematikan. Permainan psikologis yang meremukan mental lawan perlahan mulai menunjukkan hasil sempurna, dan tidak ada ruang untuk pengampunan dalam kamus kehidupan Maya saat ini. Suasana di kantor pusat perusahaan Arga semakin tidak terkendali, ketika ratusan karyawan mulai melakukan unjuk rasa menuntut hak mereka di lobi utama. Suara teriakan marah dan kekecewaan menggema hingga ke lantai atas tempat ruang direktur utama berada menciptakan tekanan psikologis yang sangat berat.
Para staf keamanan tampak kewalahan menghadapi gelombang protes masif yang terus bertambah jumlahnya sejak berita kebangkrutan bocor ke berbagai media massa nasional pagi ini. Arga hanya bisa mengintip dari balik tirai jendela ruangannya dengan tangan gemetar dan wajah pucat pasi melihat keruntuhan kerajaannya secara langsung. Pria yang selalu membanggakan kecerdasannya itu kini duduk terkulai lemas di kursi kerjanya, sambil terus menatap layar ponsel yang perlahan meredup. Ia telah menghabiskan waktu berjam-jam menghubungi seluruh kontak petinggi bank dan investor potensial, namun hasilnya benar-benar sangat mengecewakan tanpa pengecualian. Sebagian besar dari mereka bahkan langsung menolak panggilan tersebut sementara sisanya memberikan alasan klise bahwa mereka tidak ingin terlibat dalam pusaran kebangkrutan. Arga merasa seperti sedang berenang di tengah lautan badai tanpa pelampung sementara hiu kelaparan mulai mengelilinginya dari berbagai sudut yang gelap. Pintu ruangan kerja itu terbuka dengan sangat kasar menampilkan sosok Siska yang sedang memegang beberapa kartu kredit mahal dengan raut wajah sangat murka. Wanita itu langsung melemparkan potongan plastik mewah tersebut ke atas meja kerja Arga hingga menimbulkan suara berderak tajam yang memecah kesunyian ruangan. Semua fasilitas keuanganku tiba-tiba diblokir secara sepihak oleh pihak bank ketika aku sedang mencoba membayar tas keluaran terbaru di pusat perbelanjaan elit tadi. Aku dipermalukan di depan umum oleh para pelayan toko karena dianggap sebagai penipu miskin yang berpura-pura menjadi orang kaya raya. Arga menatap wanita egois di hadapannya itu dengan pandangan penuh rasa muak yang perlahan menggantikan cinta buta yang pernah ia rasakan sebelumnya. Apakah otakmu itu tidak bisa mencerna kenyataan bahwa kita sedang berada di ambang kehancuran total dan terancam masuk penjara karena hutang perusahaan? Kau hanya peduli pada penampilan luar dan barang-barang mewah, tanpa pernah sedikit pun memikirkan beban berat yang sedang menghimpit dadaku saat ini. Jika kau terus merengek seperti anak kecil yang manja, lebih baik kau keluar dari ruanganku sekarang juga sebelum kesabaranku benar-benar habis. Wajah Siska memerah menahan amarah yang meledak-ledak setelah mendengar bentakan keras dari pria yang selama ini selalu memanjakannya dengan harta melimpah. Berani sekali kau membentakku setelah semua pengorbanan yang aku lakukan untuk menemani pria gagal sepertimu di saat istrimu yang dulu sangat membosankan. Jika kau tidak segera memperbaiki kekacauan memalukan ini dalam waktu 24 jam, aku pastikan kita tidak akan pernah bertemu lagi selamanya. Aku akan mencari pelindung baru yang jauh lebih kuat dan kaya raya daripada dirimu yang sekarang sudah menjadi gelandangan tidak berguna ini. Jauh di seberang kota, Maya sedang duduk santai di ruang kendali pribadinya yang dilengkapi dengan layar monitor raksasa memutar rekaman pertengkaran mereka. Ia sengaja menyusupkan kamera tersembunyi berukuran sangat kecil ke dalam ruangan kerja Arga melalui bantuan petugas kebersihan yang setia kepadanya sejak lama. Menyaksikan dua pengkhianat itu saling menyerang dan menyalahkan satu sama lain memberikan hiburan tersendiri bagi Maya yang sedang menikmati secangkir kopi hitam. Kehancuran dari dalam ini jauh lebih memuaskan daripada sekadar serangan finansial karena menghancurkan seluruh kepercayaan palsu yang pernah mereka bangun bersama-sama. Asisten setianya Bima melangkah masuk ke dalam ruangan gelap tersebut dengan membawa sebuah alat penyimpan data digital yang sangat aman dan terenkripsi. Nona besar tim siber khusus, kita baru saja berhasil menembus lapisan keamanan terakhir dari server rahasia yang disembunyikan oleh Arga di luar negeri. Kami menemukan puluhan dokumen transaksi palsu penggelapan dana pajak dan bukti transfer suap kepada beberapa pejabat tinggi untuk memuluskan izin proyek ilegal mereka. Bukti-bukti mematikan ini sudah disusun rapi dan siap untuk dipresentasikan kapanpun Anda memberikan perintah eksekusi kepada tim hukum kita. Maya mengambil perangkat kecil itu dengan senyum tipis yang memancarkan aura dominasi mutlak atas nasib pria bodoh yang pernah meremehkannya tersebut. Simpan baik-baik data berharga ini, karena kita akan menggunakannya sebagai senjata pamungkas untuk memastikan Arga tidak akan pernah bisa melihat matahari lagi. Pria sombong itu selalu berpikir bahwa ia cukup pintar untuk menyembunyikan kejahatan kerah putihnya dari pengawasan publik maupun aparat penegak hukum negara. Ia lupa bahwa seluruh sistem teknologi dan jaringan keamanan, perusahaannya dibangun menggunakan modal awal yang berasal dari kantong pribadiku beberapa tahun lalu. Kembali ke suasana suram di dalam kantor yang terancam disita, Arga akhirnya mengambil keputusan nekat untuk menghubungi seorang rentenir dunia bawah tanah.
Ia tahu risiko meminjam uang dari kelompok mafia sangatlah besar, namun keputusasaannya telah membutakan seluruh logika dan kewarasan akal sehatnya saat ini. Halo Tuan Victor, saya membutuhkan suntikan dana segar senilai puluhan miliar rupiah. Malam ini juga dengan jaminan seluruh sertifikat aset properti perusahaan saya. Saya berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga tingginya dalam waktu kurang dari 1 bulan setelah proyek baru saya berjalan lancar nanti. Suara serak dan berat dari seberang telepon itu terdengar sangat mengerikan, seolah-olah sang pembicara sedang mengunyah nyawa manusia di setiap katanya. Maafkan aku Tuan Arga, namun perintah dari petinggi dunia malam sangat jelas bahwa tidak ada satupun pihak yang diizinkan untuk membantumu sekarang. Seseorang yang sangat kuat telah menyebarkan ancaman ke seluruh jaringan bawah tanah agar kami membiarkanmu mati, membusuk secara perlahan, tanpa bantuan finansial apapun. Kau sepertinya telah menyinggung seekor naga raksasa yang sedang tertidur, dan sekarang naga itu siap menelanmu bulat-bulat tanpa ampun sedikitpun. Ponsel pintar di tangan Arga langsung terjatuh berdebum ke atas lantai karpet tebal. Setelah mendengar penolakan mutlak dari satu-satunya harapan terakhirnya itu, kakinya terasa sangat lemas hingga tidak mampu lagi menopang berat badannya, membuat pria arogan itu jatuh berlutut di tengah ruangan kerjanya yang luas. Seluruh pintu keluar dari labirin kehancuran ini telah ditutup rapat-rapat oleh kekuatan tak terlihat yang terus menyiksanya tanpa henti dari segala arah. Ia mulai menyadari bahwa musuh yang sedang dihadapinya bukanlah pesaing bisnis biasa, melainkan entitas maha kuasa yang mampu mengendalikan segalanya. Siska yang sedari tadi mengamati kejatuhan kekasihnya dari ambang pintu, mulai menyusun rencana pelarian paling licik di dalam kepalanya yang dipenuhi keserakahan. Ia diam-diam berjalan menuju brankas cadangan yang berada di sudut ruangan, berniat menguras sisa perhiasan dan uang tunai darurat yang masih tersimpan. Wanita ular itu tidak memiliki niat sedikit pun untuk tenggelam bersama kapal rongsokan yang dikapteni oleh pria bodoh dan sombong seperti Arga ini. Ia harus segera melarikan diri keluar kota malam ini juga sebelum polisi atau penagih utang datang dan menyeretnya ke dalam masalah. Namun gerakan tangan Siska yang gemetar saat menekan kode keamanan brankas segera disadari oleh Arga yang masih terduduk lemas di atas lantai. Apa yang sedang kau lakukan di sana, dasar pelacur murahan? Berani sekali kau mencoba mencuri sisa harta terakhirku di saat aku sedang sekarat. Arga bangkit berdiri dengan cepat, lalu menarik rambut wanita itu hingga Siska menjerit kesakitan dan melepaskan bungkusan uang tunai yang baru saja diambilnya. Pertarungan fisik yang sangat memalukan terjadi di antara dua orang yang dulu bersumpah akan saling mencintai mengalahkan wanita rendahan bernama Maya. Maya tertawa pelan saat layar monitornya menampilkan adegan perkelahian liar antara direktur utama dan selingkuhannya yang saling memukul demi beberapa gepok uang sisa. Pemandangan menyedihkan ini adalah bukti paling nyata bahwa hubungan yang dibangun di atas dasar kebohongan dan uang tidak akan pernah bisa bertahan lama. Bima, pastikan undangan VIP untuk acara jamuan makan malam lusa dikirimkan kepada Arga melalui jalur belakang, agar ia merasa memiliki secercah harapan. Biarkan dia berdandan rapi dan datang ke acara tersebut dengan penuh keyakinan palsu bahwa ia akan terselamatkan dari nasib buruknya nanti. Baik Nona, besar undangan tersebut sudah kami atur sedemikian rupa sehingga seolah-olah berasal dari seorang kenalan lama yang iba padanya. Rencana ini sangat brilian, karena kita akan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara hanya untuk membantingnya ke dasar jurang yang paling dalam dan gelap. Semua persiapan logistik dan keamanan di tempat acara juga telah rampung, sehingga Nona besar bisa berfokus pada penampilan spektakuler yang dinantikan banyak orang. Kehadiran Anda nanti dipastikan akan menjadi sejarah baru dalam dunia bisnis nasional yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun. Di tengah kekacauan kantornya, Arga tiba-tiba menerima sebuah pesan rahasia yang berisi tiket elektronik kebanggaan menuju acara pertemuan tingkat tinggi besok malam. Mata pria itu langsung berbinar-binar, dipenuhi secercah harapan gila bahwa ia masih memiliki peluang emas untuk memutarbalikkan nasib buruk yang sedang menimpanya. Ia mendorong tubuh Siska menjauh lalu merapikan pakaian kerjanya yang berantakan sambil tertawa keras seperti orang gila yang baru saja menemukan harta karun. Malam esok akan menjadi panggung kebangkitanku, dan aku akan menendang semua orang yang berani meremehkanku ke dasar neraka tanpa belas kasihan.
Melihat perubahan drastis pada sikap kekasihnya, Siska dengan cepat memutar otak liciknya untuk memanfaatkan kesempatan emas yang baru saja muncul di depan mata. Ia menyeka air matanya dan kembali memasang senyum palsu termanis yang ia miliki, seolah-olah pertengkaran hebat tadi tidak pernah terjadi sama sekali. Aku minta maaf sayang, aku hanya terlalu panik dan kehilangan akal sehat karena tekanan beruntun yang menimpa kehidupan kita beberapa hari terakhir ini. Aku akan merias diri secantik mungkin besok malam untuk membantumu memikat para investor tua yang bodoh itu dengan pesonaku yang tak tertandingi. Jari-jari lentik. Maya mengetuk perlahan di atas meja kaca kerjanya mengikuti irama detak jarum jam yang terus berjalan menuju malam penghakiman mematikan. Dua pion bodoh itu dengan sukarela berjalan masuk ke dalam perangkap berduri yang telah ia siapkan dengan sangat cermat sejak hari perceraian mereka. Keadilan tidak hanya datang kepada mereka yang bersabar menunggu, melainkan juga harus direbut dengan tangan besi oleh mereka yang memiliki kekuatan dan kecerdasan. Malam esok, seluruh penjuru kota ini akan menyaksikan bagaimana seorang ratu yang sesungguhnya menghancurkan musuhnya tanpa perlu mengotorkan tangan indahnya sedikit pun. Angin malam berhembus lembut menyapu kaca jendela raksasa di ruangan Maya, membawa serta aroma kemenangan manis yang sebentar lagi akan menjadi kenyataan absolut. Bayi kecilnya sedang tertidur nyenyak di pelukan hangat. Sang pengasuh memancarkan kepolosan murni yang selalu menjadi sumber kekuatan tak terbatas bagi Maya selama ini. Ia telah membuktikan bahwa cinta seorang ibu mampu mengubah wanita paling lembut sekalipun menjadi monster, menakutkan bagi mereka yang berani menyakiti keluarganya tercinta. Sang sutradara telah menyusun panggung pertunjukan terakhir yang paling megah, dan sekarang hanyalah masalah waktu sebelum tirai drama itu diangkat. Untuk memastikan penampilan mereka terlihat sangat meyakinkan di depan para miliarder besok, Arga terpaksa menggadaikan sisa aset terakhir berupa mobil sport mewah kesayangannya. Uang tersebut digunakan secara terburu-buru untuk menyewa gaun malam eksklusif bagi Siska dan setelan jas desainer ternama yang akan dikenakannya nanti. Meskipun dompetnya sudah benar-benar kosong, pria itu tetap memaksakan diri tampil bagaikan bangsawan kaya raya yang tidak pernah tersentuh oleh krisis keuangan. Ia percaya bahwa kesan pertama adalah segalanya, dan ia tidak boleh terlihat seperti orang miskin yang sedang mengemis bantuan dana segar. Saat berada di butik penyewaan gaun malam mewah, Siska kembali memamerkan kesombongan palsunya dengan merendahkan para pelayan toko yang sedang bertugas melayaninya. Ia mengkritik setiap gaun yang disodorkan kepadanya dan bertingkah seolah-olah ia adalah pelanggan VIP super kaya yang sanggup membeli seluruh isi toko. Wanita itu benar-benar tidak menyadari bahwa butik tersebut sebenarnya adalah salah satu jaringan bisnis kecil yang dikendalikan penuh oleh perusahaan milik Maya. Setiap kata kasar dan tingkah laku memalukan yang ditunjukkan oleh Siska segera dilaporkan langsung ke meja kerja sang ratu penguasa bisnis. Laporan mengenai kelakuan buruk Siska di butik pakaian tersebut hanya membuat Maya menggelengkan kepalanya pelan sambil menahan senyum geli yang sulit disembunyikan lagi. Sungguh luar biasa betapa bodohnya seekor tikus got yang berlaga seperti burung merak tepat di ambang pintu kematian yang sudah terbuka sangat lebar. Orang-orang seperti mereka memang tidak pernah belajar dari kesalahan, dan selalu menganggap diri mereka lebih tinggi dari orang lain di sekitarnya. Kesombongan yang buta itulah yang akan menjadi palu godam paling besar untuk menghancurkan kepala mereka sendiri di depan ribuan pasang mata elit. Maya menutup semua layar monitor di ruang kerjanya, lalu melangkah anggun keluar menuju lorong yang diterangi cahaya lampu kristal kuning yang sangat mewah. Besok adalah hari yang panjang, dan ia membutuhkan istirahat yang cukup, agar tubuhnya mampu memancarkan aura intimidasi paling maksimal saat memasuki aula utama. Tidak akan ada lagi keraguan, tidak ada belas kasihan, dan sama sekali tidak ada ruang bagi Arga untuk menyusun alasan klise demi menyelamatkan nyawanya. Badai sempurna telah terbentuk di cakrawala, siap menyapu bersih seluruh kotoran pengkhianat dari atas peta dunia bisnis untuk selama-lamanya. Sebelum kembali ke kamar tidurnya yang luas, Maya menyempatkan diri mampir ke kamar bayi untuk mengecup lembut kening putra kecilnya yang sangat menggemaskan. Wajah damai bayi laki-laki itu seketika menghapus seluruh sisa-sisa aura membunuh yang menempel di tubuh Maya selama mengurus rencana balas dendam. Tidurlah yang nyenyak pangeran kecilku,
Karena besok ibu akan memastikan tidak ada lagi duri tajam yang bisa melukai langkah kakimu di masa depan nanti. Ibu akan menghancurkan semua musuh kita hingga tak tersisa, dan membangun kerajaan yang damai agar kau bisa tumbuh menjadi pria sejati. Sementara Maya tertidur dengan sangat pulas di ranjang mewahnya, Arga justru terjaga sepanjang malam dengan mata merah menyala dan keringat dingin bercucuran. Bayangan tentang kebangkrutan jeruji besi penjara dan ejekan dari rekan-rekan bisnisnya terus menghantui pikiran pria itu seperti roh jahat yang kelaparan. Ia terus membolak-balikan tubuhnya di atas kasur dengan napas memburu mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa rencana besok malam pasti akan berjalan sempurna. Rasa takut yang begitu mencekam membuat dadanya sesak, namun egonya yang besar memaksa pria malang itu untuk terus berjalan menuju jurang kematian. Gedung perjamuan mewah yang terletak di pusat kawasan bisnis elit itu bersinar terang membelah kegelapan malam dengan gemerlap lampu kristal raksasanya. Arga melangkah turun dari taksi premium sewaan dengan dada dibusungkan, berusaha menyembunyikan kenyataan pahit bahwa ia baru saja menggadaikan mobil kesayangannya. Siska menyusul di belakangnya mengenakan gaun malam merah menyala yang sangat ketat memamerkan lekuk tubuhnya demi menarik perhatian para miliarder tua. Mereka berdua berjalan menyusuri karpet merah panjang dengan senyum palsu yang dipaksakan seolah-olah tidak ada masalah kebangkrutan yang sedang mengancam nyawa. Begitu melangkah masuk ke dalam aula utama kemegahan luar biasa langsung menyambut pandangan mata pasangan yang sedang berada di ujung tanduk tersebut. Ratusan pengusaha kelas atas pejabat pemerintah dan petinggi perusahaan multinasional berkumpul memegang gelas sampanye mahal sambil membicarakan proyek bernilai triliunan rupiah. Udara di dalam ruangan itu terasa sangat berat dipenuhi oleh aura kekuasaan dan kekayaan absolut yang membuat Arga tiba-tiba merasa sangat kerdil. Namun egonya yang terlampau besar segera menekan perasaan rendah diri itu, dan menggantinya dengan ambisi gila untuk menaklukkan malam bersejarah ini. Pria putus asa itu segera menarik lengan Siska dan mulai bergerak menyusuri kerumunan tamu undangan mencoba mencari wajah-wajah yang pernah dikenalnya. Arga menyapa beberapa mantan mitra bisnisnya dengan ramah, namun mereka semua serempak membuang muka atau menyingkir pergi, seolah menghindari penyakit menular. Tidak ada satupun pengusaha waras yang bersedia berbicara dengan direktur gagal yang perusahaannya sedang berada dalam pengawasan ketat pihak berwenang tersebut. Penolakan terang-terangan di depan umum ini membuat wajah Arga memerah menahan rasa malu dan amarah yang mendidih di dalam dadanya. Merasa diabaikan dan bosan dengan kegagalan kekasihnya, Siska melepaskan genggaman tangan Arga lalu berjalan menuju meja bar panjang di sudut ruangan. Wanita itu memesan segelas minuman keras mahal untuk meredakan kekesalannya karena merasa tidak mendapat perhatian istimewa yang ia harapkan dari para pria kaya. Tiba-tiba matanya menangkap sosok seorang wanita parubaya yang berdiri tidak jauh darinya mengenakan setelan jas hitam yang sangat sederhana. Siska mencibir sinis, melihat penampilan biasa saja itu merasa dirinya jauh lebih cantik dan pantas berada di acara berkelas ini. Dengan langkah angkuh, Siska sengaja mendekati wanita bersetelan hitam tersebut dan menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan merendahkan. "Permisi Nyonya, apakah Anda tidak salah masuk ruangan karena tempat ini khusus untuk para petinggi dunia bisnis bukan untuk pegawai rendahan sepertimu? Lihatlah pakaianmu yang sangat membosankan dan murah itu sama sekali tidak cocok dengan nuansa kemewahan acara jamuan makan malam elit ini. Lebih baik Anda segera keluar dari sini sebelum petugas keamanan menyeret Anda secara paksa karena merusak pemandangan indah di mata para tamu VIP." Wanita parubaya itu sama sekali tidak terkejut atau marah mendengar hinaan tajam dari Siska, melainkan hanya tersenyum tipis penuh arti. Ia menyesap air putih di gelasnya dengan sangat tenang mengabaikan aura permusuhan yang dipancarkan oleh wanita muda yang haus validasi di hadapannya. "Saya rasa penampilan luar tidak selalu mencerminkan nilai sejati seseorang di dunia bisnis yang sangat kejam dan penuh tipu daya ini, Nona. Terkadang mereka yang berpakaian paling mencolok justru adalah pihak yang menyimpan paling banyak hutang busuk dan kebohongan di balik senyum palsunya." Sindiran halus namun sangat mematikan itu tepat mengenai titik kelemahan Siska, hingga membuat wajah wanita ambisius itu berubah menjadi merah padam. "Berani sekali kau menceramahiku dengan kata-kata sampah seperti itu padahal kau hanyalah tamu tak diundang yang menyusup ke acara bergengsi ini.
Aku adalah pasangan dari direktur utama perusahaan besar yang memiliki pengaruh kuat dan bisa membuat hidupmu menderita hanya dengan satu jentikan jari. Penjaga keamanan tolong segera usir wanita gila ini dari hadapanku karena keberadaannya sangat mengganggu kenyamanan para tamu penting di ruangan ini. Mendengar keributan kecil yang ditimbulkan oleh Siska Arga, segera berlari menghampiri wanita itu dengan raut wajah panik bercampur kesal yang tertahan. Sayang, apa yang sedang kau lakukan di sini? Kita sedang mencari investor besar, bukan mencari masalah dengan orang asing yang tidak penting. Siska langsung bermanja-manja sambil menunjuk wanita bersetelan hitam. Itu menuduhnya telah memberikan hinaan tidak pantas kepada calon istri seorang direktur hebat. Arga menatap wanita parubaya itu dengan dingin, lalu memintanya untuk segera menyingkir dari hadapan mereka demi menghindari keributan yang lebih besar. Wanita itu menganggukkan kepalanya pelan, tanpa menghilangkan senyum misterius di wajahnya, lalu meletakkan gelas minumannya ke atas meja dengan sangat anggun. Anda berdua adalah pasangan yang sangat serasi dalam hal kesombongan dan kebodohan. Saya harap kalian menikmati sisa malam yang indah ini. Ingatlah baik-baik peringatan saya, bahwa di tempat ini tidak ada jalan keluar bagi mereka yang terlalu angkuh untuk melihat kebenaran absolut. Setelah mengucapkan kalimat mengerikan itu, wanita tersebut berbalik dan melangkah pergi menghilang ke dalam kerumunan tamu undangan elit, meninggalkan Arga yang kebingungan. Sementara drama kecil itu berlangsung di gedung perjamuan, Maya sedang berdiri di depan cermin raksasa di dalam kamar utama penthouse mewahnya. Ia mengenakan gaun malam berbahan sutra hitam pekat yang menjuntai indah menyentuh lantai, membalut tubuh langsingnya dengan keanggunan yang tidak tertandingi. Sebuah kalung berlian biru langka yang harganya setara dengan nilai puluhan perusahaan milik Arga, melingkar sempurna di leher angsanya yang putih bersih. Sorot matanya sangat tajam bagaikan sebilah pedang yang baru saja diasah siap untuk memenggal kepala pengkhianat yang telah berani meremehkan keberadaannya. Bima masuk ke dalam ruangan itu dengan langkah tegap melaporkan bahwa konvoi kendaraan lapis baja telah siap menunggu di lobi bawah. Nona besar, seluruh rute perjalanan menuju gedung perjamuan telah diamankan oleh tim kita, dan tidak ada satupun kendala lalu lintas malam ini. Maya mengangguk pelan lalu meraih tas tangan kecil berwarna perak yang tergeletak di atas meja rias sebelum berjalan keluar dari kamarnya. Waktu bermain-main sudah berakhir dan sekarang adalah saatnya bagi Ratu Kegelapan untuk mengambil kembali tahta kehormatannya di mata dunia bisnis nasional. Kembali ke aula perjamuan, Arga yang semakin putus asa melihat jam dinding mulai memberanikan diri, mendekati salah satu konglomerat paling berpengaruh. Tuan Hartono yang terhormat, perkenalkan saya. Arga, direktur utama yang memiliki proyek pengembangan properti paling menjanjikan di kawasan pusat kota tahun ini. Jika Anda bersedia meluangkan waktu 5 menit saja, saya bisa menjamin keuntungan investasi sebesar 3 kali lipat dalam waktu kurang dari setahun. Pria tua yang sedang merokok cerutu-cerutu mahal itu menoleh menatap Arga dengan pandangan meremehkan dari balik kacamata berliannya yang sangat tebal. Sungguh sebuah lelucon yang sangat lucu mendengar janji manis dari seseorang yang perusahaannya sedang diselidiki oleh pihak kejaksaan karena kasus penggelapan pajak. Apakah kau pikir para pengusaha di ruangan ini buta tuli dan bodoh, sehingga tidak mengetahui kabar bahwa kau sedang berada di ambang kebangkrutan? Beraninya kau datang ke acara suci ini dan mengemis uang kepadaku seperti seekor anjing jalanan kelaparan yang sedang mencari sisa tulang busuk. Pergi dari hadapanku sekarang juga sebelum aku memanggil pihak keamanan untuk melempar tubuhmu keluar dari gedung megah ini secara tidak hormat. Hinaan brutal yang diucapkan dengan suara cukup keras itu segera menarik perhatian beberapa tamu undangan lain yang berdiri di sekitar mereka. Arga menundukkan kepalanya dalam-dalam, merasakan hawa panas menjalar di wajahnya akibat rasa malu yang sangat luar biasa menyayat harga diri prianya. Ia melangkah mundur perlahan dengan tangan gemetar menyadari bahwa reputasinya di dunia bisnis benar-benar sudah hancur lebur, tanpa sisa sedikit pun. Siska yang berdiri di belakangnya hanya bisa mendengus kesal, merasa sangat menyesal telah menghabiskan waktunya mendampingi pria pecundang di acara sehebat ini. Siska sama sekali tidak mempedulikan perasaan Arga yang sedang hancur lebur dan malah sibuk memperbaiki riasan wajahnya menggunakan cermin kecil lipat.
Ia memutar pandangannya ke seluruh penjuru ruangan mencari target pria tua kaya raya baru yang bisa ia jadikan sebagai mesin pencetak uang. Wanita serakah itu melemparkan senyum menggoda kepada beberapa miliarder kesepian, namun usahanya sama sekali tidak membuahkan hasil karena reputasi. Arga sudah mencorengnya. Tidak ada satupun pria waras di ruangan itu yang mau mengambil risiko berurusan dengan wanita simpanan dari seorang penjahat kerah putih. Tiba-tiba, alunan musik klasik yang sedari tadi menemani obrolan para tamu undangan berhenti secara mendadak menciptakan keheningan yang sangat canggung. Lampu-lampu kristal raksasa di langit-langit ruangan perlahan meredup menyisakan cahaya sorot utama yang mengarah tepat ke atas panggung kehormatan utama. Atmosfer di dalam aula itu berubah seketika menjadi sangat tegang dan penuh antisipasi seolah-olah ada sosok dewa yang akan segera turun. Para pengusaha yang tadinya sibuk berdiskusi kini terdiam kaku menatap ke arah panggung dengan penuh rasa hormat yang luar biasa mendalam. Seorang pria parubaya yang merupakan pembawa acara sekaligus perwakilan resmi dari komite penyelenggara, melangkah naik ke atas panggung dengan sangat wibawa. Selamat malam para tamu undangan yang terhormat, malam ini adalah momen bersejarah yang sangat luar biasa bagi dunia ekonomi di negara kita. Setelah sekian lama memimpin pasar dari balik layar, pimpinan tertinggi dari konsorsium investasi terbesar akhirnya berkenan hadir secara langsung di tengah kita. Beliau adalah sosok jenius yang mengendalikan lebih dari separuh perputaran uang di kawasan ini dan penentu nasib dari banyak perusahaan raksasa. Mendengar pengumuman luar biasa itu sepasang mata Arga langsung berbinar-binar, dipenuhi oleh secercah harapan gila yang kembali menyala-nyala terang. Ini adalah kesempatan terakhirku. Jika aku bisa memohon langsung di bawah kaki ketua konsorsium misterius itu, perusahaanku pasti akan terselamatkan malam ini. Arga segera menarik tangan Siska dengan sangat kasar, membelah kerumunan para miliarder untuk mendapatkan posisi berdiri paling depan di dekat panggung utama. Ia sama sekali tidak mempedulikan tatapan kesal dari para tamu lain karena pikirannya hanya tertuju pada keselamatan nyawa dan aset perusahaan besarnya. Suara bisik-bisik penuh kekaguman mulai terdengar berdengung memenuhi seluruh penjuru ruangan yang sangat luas dan dipenuhi oleh kaum elit tersebut. Tidak ada satupun orang di ruangan ini yang pernah melihat wajah asli dari sang ketua konsorsium, karena beliau selalu menutupi identitasnya. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa ia adalah seorang pria tua berpengalaman, sementara yang lain meyakini ia adalah keturunan bangsawan dari benua seberang lautan. Arga menelan ludahnya dengan susah payah, merasakan jantungnya berdegup sangat kencang, menantikan kemunculan sosok penyelamat yang selama ini ia agung-agungkan. Di ujung tangga puala melengkung yang menghubungkan lantai 2 dengan aula utama berdiri belasan pria berjas hitam dengan postur tubuh sangat tegap. Mereka adalah pasukan keamanan khusus yang tidak pernah membiarkan satu celah kecil pun terbuka bagi siapa saja yang berniat melakukan tindakan jahat. Pintu kayu berukir emas raksasa yang berada di puncak tangga masih tertutup rapat, menyimpan misteri terbesar yang akan segera terungkap malam ini. Setiap detak jarum jam terasa seperti siksaan panjang bagi Arga yang terus menengadah ke atas dengan wajah penuh harap memohon belas kasihan. Siska merapikan belahan dadanya agar terlihat lebih menonjol, berharap pesona tubuhnya mampu menaklukkan hati pria penguasa misterius yang akan segera muncul itu. Jika ketua konsorsium itu adalah pria muda yang tampan, aku pasti akan membuang Arga malam ini juga dan merayunya dengan sekuat tenaga. Ambisi kotor terus berputar di dalam kepala Siska, tanpa menyadari bahwa wanita yang akan segera keluar dari pintu itu adalah mantan istri Arga. Kedua manusia serakah itu terus menampilkan senyum palsu mereka yang paling manis, bersiap menyambut kedatangan dewa penolong yang justru akan menjadi algojonya. Tiba-tiba dari arah samping panggung utama muncullah wanita parubaya bersetelan hitam yang tadi sempat dihina habis-habisan oleh Siska. Wanita itu mengambil alih mikrofon dari pembawa acara dan berdiri dengan sangat percaya diri menghadapi tatapan ribuan pasang mata pengusaha paling berpengaruh. Siska langsung membelalakan matanya dan menunjuk ke arah panggung dengan jari gemetar. Tidak percaya melihat pegawai rendahan itu kini berada di atas sana. Lihat, Arga itu adalah wanita miskin yang tadi menggangguku. Mengapa pihak keamanan membiarkannya berdiri di tempat yang sangat suci dan eksklusif itu?
Wanita di atas panggung itu tersenyum dingin dan menatap tajam ke arah posisi Siska, serta Arga yang berdiri mematung di barisan paling depan. Selamat malam, perkenalkan saya adalah Wakil Direktur Utama dari Konsorsium Investasi Pusat yang bertanggung jawab atas seluruh operasional lapangan perusahaan raksasa kami. Pengumuman identitas yang sangat mengejutkan itu menghantam wajah Siska dan Arga bagaikan godam besi raksasa yang menghancurkan seluruh kewarasan akal sehat mereka berdua. Mulut Siska terbuka lebar tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun menyadari bahwa ia baru saja menghina orang terpenting kedua di ruangan ini. Arga merasa kakinya sangat lemas hingga hampir terjatuh ke lantai. Membayangkan kemarahan wakil direktur utama itu akan berakibat fatal bagi nasib perusahaannya. Namun kejutan malam itu sama sekali belum berakhir, karena sang wakil direktur menundukkan kepalanya dalam-dalam menghadap ke arah pintu emas raksasa. Para hadirin sekalian, mari kita sambut dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya pemimpin mutlak kita, ketua konsorsium sekaligus penguasa sejati dunia bisnis nasional. Pintu kayu berukir emas itu terbuka perlahan diiringi oleh sorot cahaya putih, menyilaukan yang menampilkan sebuah siluet wanita cantik dengan gaun hitamnya. Maya melangkah keluar dari balik pintu raksasa tersebut memancarkan aura seorang ratu yang baru saja turun dari singgasana langit menuju dunia fana. Setiap langkah kakinya di atas tangga pualam itu menciptakan tekanan psikologis yang sangat berat bagi siapapun yang memiliki dosa di masa lalunya. Wajah pucat pasi Arga seketika kehilangan seluruh aliran darahnya saat mengenali dengan jelas sosok wanita elegan yang sedang berjalan menuruni tangga tersebut. Jantung pria sombong itu berhenti berdetak selama beberapa detik menyadari bahwa dewa penolong yang ia tunggu ternyata adalah malaikat mautnya sendiri malam ini. Sorot mata Maya menyapu seluruh ruangan dan berhenti tepat pada wajah mantan suaminya, yang kini terlihat sangat menyedihkan dan dipenuhi keputusasaan luar biasa. Siska yang berdiri di samping Arga juga langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan menahan jeritan histeris karena tidak percaya dengan penglihatan matanya sendiri. Ketenangan mematikan menyelimuti aula perjamuan itu, seolah-olah waktu berhenti berputar menunggu sang ratu mengucapkan titah pertamanya di depan para penguasa dunia bisnis. Malam pembalasan dendam yang sesungguhnya kini telah resmi dibuka, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa lari dari jerat kematian. Maya melangkah menuruni anak tangga pualam dengan keanggunan yang menyita seluruh perhatian para tamu undangan di dalam aula perjamuan megah tersebut. Gaun malam berbahan sutra hitam pekat yang membalut tubuh langsingnya bergerak dengan sangat lembut, mengikuti setiap langkah kakinya yang penuh percaya diri. Cahaya lampu kristal raksasa memantul dari kalung berlian biru langka di lehernya, memancarkan pesona kemewahan yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Ribuan pengusaha elit menahan napas mereka karena terpesona sekaligus terintimidasi oleh aura kekuasaan mutlak yang menguar sangat kuat dari sosok wanita misterius itu. Arga berdiri mematung dengan mulut setengah terbuka, sementara lututnya bergetar sangat hebat hingga hampir tidak mampu lagi menopang berat tubuhnya sendiri. Matanya melotot tajam menatap sosok wanita yang selama bertahun-tahun hanya ia anggap sebagai istri pajangan bodoh dan lemah di dalam rumah. Pria arogan itu mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah sebuah ilusi mengerikan akibat tekanan mental yang ia derita beberapa hari terakhir. Namun senyum dingin dan tatapan tajam yang dilemparkan oleh Maya ke arahnya menjadi bukti nyata bahwa semua ini bukanlah sekadar mimpi buruk belaka. Di sampingnya Siska tampak seperti seseorang yang baru saja melihat hantu dengan wajah sepucat mayat dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Jemarinya mencengkeram lengan jas Arga dengan sangat kuat untuk mencari perlindungan. Namun pria itu sama sekali tidak mempedulikan ketakutan selingkuhannya tersebut. Wanita serakah itu akhirnya menyadari seberapa besar kesalahan fatal yang telah ia lakukan dengan menghina wakil direktur dan merendahkan mantan istri kekasihnya. Kesombongan yang selama ini selalu menjadi perisai andalannya kini hancur berkeping-keping meninggalkan rasa sesal dan ketakutan luar biasa akan hukuman yang menanti. Maya tiba di tengah panggung utama, disambut dengan bungkukan hormat yang sangat dalam dari wakil direktur beserta seluruh barisan pengawal pribadinya. Ia menerima mikrofon berlapis emas itu lalu menyapu pandangannya ke seluruh penjuru ruangan memastikan setiap orang merasakan dominasi absolut dari kehadirannya. Selamat malam para rekan bisnis dan mitra kerja yang sangat saya hormati, terima kasih atas kehadiran Anda semua di acara penting ini.
Suaranya terdengar sangat merdu namun memiliki ketegasan luar biasa yang segera menggema membelah keheningan mencekam di dalam gedung perjamuan super mewah tersebut. Selama bertahun-tahun saya memilih untuk mengendalikan seluruh aliran investasi dan keputusan strategis konsorsium raksasa ini dari balik bayang-bayang yang sunyi. Namun belakangan ini saya menyadari bahwa terlalu banyak parasit tidak tahu diri yang mulai menggerogoti pohon besar yang saya tanam dengan susah payah. Oleh karena itu saya memutuskan untuk keluar dari persembunyian malam ini guna membersihkan secara langsung segala macam kotoran pengkhianatan di ekosistem bisnis kita. Tidak akan ada lagi toleransi bagi mereka yang menggunakan dana investasi konsorsium untuk memperkaya diri sendiri melalui jalur korupsi murahan. Mendengar ucapan yang sangat menohok itu pertahanan mental, Arga akhirnya runtuh sepenuhnya menyisakan keputusasaan luar biasa yang menghancurkan sisa harga dirinya. Pria malang itu tiba-tiba menerobos barisan depan para tamu undangan elit dan langsung menjatuhkan dirinya berlutut tepat di bawah panggung utama. Air mata penyesalan mulai mengalir deras membasahi wajah tirusnya merusak seluruh citra direktur utama sukses yang selama ini susah payah ia bangun. Maya sayangku, tolong maafkan semua kesalahan fatal yang telah aku lakukan kepadamu karena saat itu aku benar-benar buta dan kehilangan akal sehat. Aku mohon berikan aku satu kesempatan terakhir untuk memperbaiki semua kekacauan ini dan memulai lembaran hidup yang baru bersama-sama denganmu. Siska adalah wanita ular licik yang menggunakan sihir ilmu hitam untuk merayuku dan memaksaku menceraikan istri yang sangat aku cintai ini. Ingatlah pada bayi laki-laki kita yang baru saja lahir ke dunia ini, karena ia sangat membutuhkan sosok ayah kandung di sampingnya. Tolong selamatkan perusahaanku dari jurang kebangkrutan. Dan aku bersedia menjadi budak setiamu seumur hidup, asalkan kau mau menarik kembali hukuman mengerikan ini. Seluruh tamu undangan di dalam aula tersebut langsung memandang rendah ke arah pria yang sedang menangis tersedu-sedu seperti anak kecil itu. Mereka tidak menyangka bahwa direktur utama yang dulunya sangat sombong dan angkuh, kini rela mengemis belas kasihan di hadapan umum tanpa rasa malu. Beberapa pengusaha bahkan mulai berbisik-bisik, membicarakan betapa menjijikannya tindakan Arga yang mencoba menggunakan darah dagingnya sendiri sebagai tameng untuk menyelamatkan harta kekayaan. Suasana perjamuan elit itu berubah menjadi panggung penghakiman publik yang sangat memalukan bagi pria pengkhianat yang sedang berlutut tersebut. Di sudut lain Siska yang menyadari bahwa kekasihnya telah membuangnya ke dalam jurang kehancuran, berusaha melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Wanita itu melepas sepatu hak tingginya agar bisa berlari lebih cepat menuju pintu keluar darurat yang terletak tidak jauh dari meja bar. Namun sayangnya belasan pengawal berjas hitam telah memblokir semua akses keluar masuk ruangan, sejak Maya pertama kali melangkahkan kakinya ke atas panggung. Siska ditangkap dengan sangat kasar, dan diseret kembali ke depan panggung untuk menerima hukuman setimpal bersama dengan pria bodoh yang mengkhianati keluarganya. Maya menatap jijik ke arah pria yang sedang bersujud di bawah kakinya itu tanpa menunjukkan setitik pun rasa iba di dalam hatinya. Kau sungguh makhluk paling menyedihkan yang pernah aku temui di dunia ini karena berani menyebut nama anak suciku dengan mulut kotormu itu. Anakku tidak memiliki sosok ayah penjahat sepertimu, dan aku pastikan dia tidak akan pernah mengetahui keberadaan pria pecundang sepertimu di masa depan. Air matamu ini hanyalah manipulasi murahan yang kau keluarkan karena ketakutan kehilangan seluruh harta kekayaan, bukan karena kau benar-benar menyesali perbuatanmu kepadaku. Di hadapan seluruh pengusaha elit malam ini, aku akan mengumumkan kejahatan terbesar yang telah kau sembunyikan selama bertahun-tahun dari pengawasan publik. Kau telah menggelapkan dana investasi miliaran rupiah untuk menyuap para pejabat korup dan membangun rekening rahasia demi memenuhi gaya hidup mewah selingkuhanmu. Semua kesuksesan yang kau banggakan selama ini hanyalah hasil dari suntikan dana rahasia yang aku berikan melalui perusahaan cangkang di luar negeri. Kau bukanlah direktur jenius yang hebat, melainkan hanya seekor boneka bodoh yang aku gerakan dari kejauhan hingga kau berani menggigit tangan majikanmu. Atas perintah dari Maya, layar monitor raksasa yang berada di belakang panggung tiba-tiba menyala dan menampilkan ratusan halaman dokumen rahasia. Bukti mutlak mengenai transfer dana ilegal, percakapan rahasia dengan pejabat korup, hingga rekaman kamera pengawas perselingkuhan. Arga diputar secara jelas tanpa sensor sedikit pun.
Seluruh ruangan mendadak dipenuhi oleh suara keterkejutan dari para hadirin yang merasa sangat jijik melihat bukti kejahatan kerah putih yang sangat terstruktur itu. Wajah Arga menjadi seputih kertas saat menyadari bahwa seluruh rahasia tergelapnya telah ditelanjangi di depan mata orang-orang yang paling berkuasa. Bima melangkah maju mendekati bibir panggung dan memberikan pengumuman tambahan yang secara resmi mencabut sisa nyawa dari tubuh pria malang di bawah sana. Sebagai informasi tambahan, seluruh bukti konkret ini telah kami serahkan secara resmi kepada pihak kepolisian dan kejaksaan tinggi pada sore hari tadi. Tim penyidik khusus saat ini sedang menunggu di luar lobi utama gedung ini untuk membawa Tuan Arga beserta kaki tangannya ke ruang interogasi. Mulai detik ini konsorsium memutuskan segala bentuk hubungan bisnis dengan perusahaan Arga dan menuntut ganti rugi maksimal atas seluruh kerugian. Siska yang meronta-ronta dalam cengkraman para pengawal berteriak histeris mengutuk nasib sialnya karena telah memilih pria yang salah untuk dijadikan sandaran. Kau benar-benar iblis berwajah tampan yang menghancurkan masa depanku dengan janji palsu tentang kekayaan abadi dan kehidupan mewah yang tidak berujung. Seharusnya aku tidak pernah meninggalkan pekerjaanku yang lama dan mempercayai bualan kosongmu tentang kekuasaan besar di dunia bisnis yang ternyata hanya omong kosong. Wanita itu menangis sejadi-jadinya menyadari bahwa kehidupannya yang gemerlap telah berakhir malam ini dan ia akan menghabiskan masa mudanya di penjara. Nikmatilah sisa hidup kalian di balik jeruji besi yang dingin, karena hukum tidak akan pernah memberikan ampunan kepada pengkhianat serakah seperti kalian. Surat cerai yang aku tanda tangani di ruang rumah sakit waktu itu adalah keputusan paling cerdas yang pernah aku buat sepanjang hidupku ini. Kalian mengira telah berhasil membuang seorang wanita lemah yang tidak berguna, namun nyatanya kalian baru saja melepaskan seekor monster dari rantai pengikatnya. Bawa kedua sampah kotor ini keluar dari pandanganku sekarang, juga sebelum udara di dalam ruangan suci ini terkontaminasi oleh bau busuk keserakahan mereka. Para pengawal bertubuh kekar segera menyeret tubuh Arga dan Siska secara paksa melewati kerumunan tamu undangan yang memandang mereka dengan tatapan sinis. Arga terus berteriak memanggil nama Maya dengan suara serak, memohon pengampunan terakhir sementara Siska menangis histeris meratapi kehancuran nasib buruknya malam ini. Pemandangan tragis itu menjadi peringatan paling keras bagi seluruh miliarder di ruangan tersebut agar tidak pernah bermain-main dengan api pengkhianatan lagi. Suara pintu kayu berukir emas yang ditutup dengan sangat keras menjadi penanda berakhirnya riwayat dua manusia egois yang dihancurkan oleh kesombongannya sendiri. Setelah kekacauan memalukan itu berhasil disingkirkan sepenuhnya dari dalam gedung perjamuan, Maya kembali memamerkan senyuman manisnya yang sangat menawan dan penuh keanggunan. Mari kita lupakan gangguan kecil barusan dan kembali fokus pada tujuan utama pertemuan malam ini, yaitu merancang masa depan ekonomi yang gemilang. Saya telah menyiapkan rencana investasi berskala besar untuk membangun infrastruktur pendidikan dan fasilitas kesehatan modern yang akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Tepuk tangan riuh seketika bergemuruh memenuhi seluruh penjuru ruangan menyambut era kepemimpinan baru yang jauh lebih transparan dan berlandaskan pada keadilan. Sang Ratu telah resmi mengambil kembali singgasana kekuasaannya dari tangan orang-orang picik yang sempat mencoreng nama baik perusahaan raksasa yang didirikannya. Luka batin yang sempat menganga lebar akibat pengkhianatan pria yang ia cintai kini telah sembuh total tanpa meninggalkan sedikit pun bekas kesedihan. Ia berdiri tegak di puncak dunia dengan penuh kebanggaan membuktikan bahwa seorang ibu yang melindungi anaknya mampu mengeluarkan kekuatan yang tidak terhingga. Malam ini adalah perayaan kemenangan paling manis bagi wanita kuat yang berhasil bangkit dari jurang penderitaan dan menghancurkan musuhnya secara sempurna. Seorang pria tua berkacamata tebal yang tadi sempat menghina Arga melangkah maju ke depan panggung dengan sikap yang sangat sopan dan hormat. Tuan Hartono menundukkan kepalanya dalam-dalam sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada wanita muda yang memiliki kecerdasan tajam dan kekuatan modal tidak terbatas. Kami seluruh anggota Dewan Direksi dari berbagai perusahaan raksasa menyatakan ketundukan dan kesetiaan penuh kepada kepemimpinan Anda yang luar biasa malam ini. Kami berjanji akan mengikuti setiap arahan strategis yang Nona Besar putuskan demi kemajuan bersama dan membersihkan lingkaran bisnis kita dari parasit liar. Maya menerima bentuk penghormatan tersebut dengan anggukan pelan yang memancarkan kewibawaan luar biasa. Tanpa terlihat terlalu sombong,
atau merendahkan pengusaha senior tersebut. Saya menghargai kesetiaan dan kerjasama yang Tuan Hartono tawarkan, karena kita memang membutuhkan fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan pasar global. Pastikan semua perusahaan yang tergabung dalam konsorsium ini melakukan audit internal secara menyeluruh mulai besok pagi, agar tidak ada lagi kasus korupsi. Saya menginginkan sistem transparansi yang mutlak tanpa ada kompromi sedikit pun untuk mencegah kejadian memalukan seperti kasus Arga terulang di masa depan. Bima mengambil alih kendali panggung dengan sangat profesional dan mulai memaparkan cetak biru proyek raksasa yang telah dipersiapkan oleh tim ahli mereka. Layar monitor yang sebelumnya menampilkan bukti kejahatan memalukan, kini berubah menjadi presentasi visual yang sangat memukau mengenai pembangunan kota mandiri ramah lingkungan. Para miliarder yang hadir di ruangan itu mendengarkan setiap detail rencana bisnis dengan sangat antusias, menyadari besarnya potensi keuntungan yang akan didapatkan. Kekuatan visi dan misi yang dipaparkan malam itu semakin mengukuhkan posisi Maya sebagai sosok pemimpin tak tergantikan di puncak piramida perekonomian nasional. Sambil mendengarkan presentasi Bima yang sangat memukau, Maya mengambil segelas jus buah segar dari pelayan yang melintas di dekat panggung kehormatan tersebut. Ia menyesap minuman dingin itu, perlahan merasakan sensasi kelegaan yang mengalir ke seluruh pembuluh darahnya setelah bertahun-tahun menyembunyikan identitas aslinya. Beban berat yang selama ini menekan pundaknya telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh rasa kebebasan mutlak untuk mengendalikan takdir hidupnya sendiri tanpa campur tangan. Ia tidak perlu lagi berpura-pura menjadi istri bodoh yang selalu mengalah demi melindungi ego rapuh seorang pria yang tidak pernah bersyukur. Pikirannya melayang kembali kepada bayi kecilnya yang saat ini sedang tertidur lelap di bawah penjagaan ketat para pengawal elit di rumah mewah. Seluruh perjuangan berdarah dan taktik kejam yang ia lancarkan beberapa hari terakhir ini pada dasarnya hanya didorong oleh naluri keibuan yang sangat kuat. Ia ingin memastikan bahwa putranya akan tumbuh besar di lingkungan yang bersih dari orang-orang serakah yang bisa menusuk dari belakang. Kerajaan bisnis yang maha besar ini akan menjadi warisan paling berharga yang akan ia serahkan kepada putra tunggalnya di masa depan nanti. Jamuan makan malam itu terus berlangsung hingga larut malam, diisi dengan berbagai diskusi konstruktif mengenai kerjasama antar perusahaan di masa mendatang. Suasana tegang yang sempat mencekam aula perjamuan perlahan mencair, digantikan oleh semangat optimisme tinggi dari para pelaku bisnis tingkat atas yang hadir. Maya turun dari atas panggung dan berbaur dengan para tamu penting, menunjukkan kemampuan komunikasi dan negosiasi kelas dunia yang sangat luar biasa tajam. Tidak ada satu orang pun yang berani meremehkan pesona dan ketegasan wanita berjubah sutra hitam yang telah menumbangkan musuhnya tanpa ampun tersebut. Tepat ketika jam antik di sudut ruangan berdenting menunjukkan pukul tengah malam, sang ratu memutuskan bahwa penampilannya malam ini sudah lebih dari cukup. Ia berpamitan kepada para petinggi perusahaan dengan senyuman anggun, lalu berjalan menuju pintu keluar utama dikawal ketat oleh belasan pasukan pengawal pribadinya. Malam yang sangat panjang dan bersejarah ini akan selalu dikenang oleh dunia bisnis sebagai malam kebangkitan sosok penguasa sejati yang tak terkalahkan. Langkah kakinya yang mantap menyusuri karpet merah menandakan bahwa tidak akan ada lagi rintangan yang mampu menghentikan laju kesuksesannya di masa depan. Kendaraan lapis baja berwarna hitam mengkilap telah menunggu di depan pintu lobi utama, siap membawa sang penguasa kembali ke istana pribadinya. Maya masuk ke dalam mobil tersebut dan bersandar nyaman di kursi kulit premium sambil menatap gemerlap lampu kota dari balik kaca jendela yang gelap. Pertunjukan dramatis malam ini telah berakhir dengan sangat sempurna, menyingkirkan duri beracun yang selama ini mencoba menghancurkan kebahagiaan keluarga kecilnya yang sangat damai. Besok matahari akan terbit membawa harapan baru bagi kerajaannya, sementara musuh-musuhnya akan membusuk perlahan di dalam sel tahanan yang gelap. Cahaya lampu neon yang berkedip terang menyinari ruang interogasi sempit tempat. Arga duduk terdiam dengan tangan terborgol erat ke meja besi dingin. Pakaian jas mewah yang semalam ia kenakan dengan penuh kebanggaan kini terlihat sangat kusut dan kotor oleh noda keringat ketakutan yang membanjiri tubuhnya. Dua orang penyidik kepolisian duduk tepat di seberangnya, sambil menyusun tumpukan dokumen tebal berisi bukti kejahatan finansial yang diserahkan oleh tim asisten Maya.
Tidak ada lagi celah bagi pria arogan itu untuk berkelit atau menyusun kebohongan baru karena semua catatan transaksi ilegalnya telah dipaparkan dengan sangat rinci. Seorang penyidik berkumis tebal melemparkan sebuah map merah ke hadapan Arga yang masih menundukkan kepalanya dalam-dalam karena tidak sanggup menatap kenyataan pahit. Kami telah memeriksa seluruh aliran dana rahasia ke luar negeri dan menemukan kecocokan sempurna dengan laporan manipulasi pajak perusahaan Anda selama 5 tahun terakhir. Selain itu ada bukti rekaman percakapan penyogokan terhadap beberapa pejabat publik yang membuat posisi Anda saat ini benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Anda akan menghadapi hukuman kurungan penjara maksimal atas tuduhan korupsi pencucian uang dan penipuan skala besar yang merugikan banyak pihak di negara ini. Arga meremas jemarinya yang terborgol kuat-kuat hingga buku jarinya memutih menahan rasa sesak luar biasa yang menghimpit rongga dadanya tanpa ampun. Ia menyadari bahwa seluruh kekuasaan dan kekayaan yang selama ini ia agung-agungkan hanyalah sebuah istana pasir rapuh yang dibangun di atas ilusi. Wanita yang dulu ia cemooh sebagai istri pajangan ternyata adalah arsitek jenius yang mampu menghancurkan seluruh kehidupannya hanya dengan menjentikan jari indahnya dari kejauhan. Penyesalan yang sangat dalam mulai menggerogoti kewarasannya membuat pria itu menangis terseduh-seduh, meratapi nasib buruk yang ia ciptakan menggunakan tangannya sendiri. Sementara Arga menghadapi kehancurannya di kantor polisi, Siska sedang berlari menyusuri gang gelap di pinggiran kota, dengan membawa sebuah koper hitam besar. Wanita licik itu berhasil melarikan diri dari pengawasan aparat saat terjadi kekacauan di luar gedung perjamuan semalam dengan mengorbankan sisa perhiasannya kepada penjaga. Di dalam koper tersebut berisi tumpukan uang tunai terakhir yang ia curi dari brankas rahasia Arga sebelum keruntuhan total melanda perusahaan pria bodoh tersebut. Ia berencana menggunakan uang itu untuk membeli paspor palsu dan melarikan diri ke luar negeri, memulai hidup baru tanpa beban apapun. Siska tiba di sebuah bangunan gudang tua yang terbengkalai tempat ia berjanji untuk bertemu dengan sindikat pembuat paspor palsu dari dunia bawah tanah. Napasnya terengah-engah karena berlari terlalu jauh, namun senyum kemenangan mulai mengembang di wajahnya membayangkan kebebasan absolut yang sudah berada di depan mata. Namun ketika pintu besi berkarat itu terbuka lebar, bukan pembuat paspor yang menyambutnya, melainkan sekelompok pria bertato dengan wajah sangat menyeramkan dan kejam. Mereka adalah anak buah Tuan Victor, rentenir kejam yang semalam menolak memberikan pinjaman dana darurat kepada Arga karena takut pada ancaman Maya. Pria bertubuh raksasa yang memimpin kelompok preman itu melangkah maju lalu merebut koper hitam dari tangan Siska dengan sangat kasar tanpa belas kasihan. Bos kami mengirimkan pesan khusus untukmu, wanita serakah yang berpikir bisa kabur begitu saja setelah memicu kemarahan penguasa tertinggi di kota ini. Seluruh uang di dalam koper ini akan kami sita sebagai pembayaran atas kerugian waktu yang dialami oleh jaringan kami akibat ulah bodoh kekasihmu. Sedangkan untuk nasibmu sendiri, bos kami telah menyiapkan sebuah tempat hiburan malam terpencil di mana kau harus bekerja keras untuk membayar sisa hutangmu. Siska menjerit histeris dan mencoba melawan ketika dua orang pria berbadan kekar mencengkeram kedua lengannya dengan kekuatan penuh yang tidak mungkin bisa dilawan. Lepaskan aku, dasar bajingan kotor, kalian tidak berhak merampas uangku, karena aku tidak memiliki hubungan apapun dengan utang perusahaan Arga yang bangkrut itu. Sayangnya teriakan putus asa wanita itu hanya dibalas dengan tawa menggema dari para preman yang sama sekali tidak memiliki belas kasihan di hati mereka. Siska akhirnya menyadari bahwa keserakahannya sendiri telah membawanya masuk ke dalam lingkaran neraka yang jauh lebih mengerikan daripada dinginnya jeruji sel penjara. Keesokan paginya seluruh saluran televisi nasional dan surat kabar utama didominasi oleh berita mengejutkan mengenai keruntuhan tiba-tiba perusahaan milik Arga tersebut. Judul berita utama menyoroti skandal korupsi terbesar dekade ini yang melibatkan puluhan pejabat penting dan direktur utama yang kini berstatus sebagai tahanan kota. Gambar wajah Arga yang terlihat sangat berantakan saat digiring masuk ke dalam mobil tahanan tersebar luas ke seluruh penjuru negeri tanpa bisa dibendung lagi. Reputasi pria itu benar-benar hancur lebur hingga ke akar-akarnya menjadi bahan hujatan dan hinaan publik yang merasa sangat muak melihat kejahatannya. Maya duduk santai di ruang makan penthouse mewahnya menikmati sarapan pagi berupa roti panggang dan secangkir teh kamomil yang sangat harum menenangkan.
Layar televisi layar datar berukuran sangat besar di depannya sedang menyiarkan siaran langsung konferensi pers dari pihak kepolisian mengenai penetapan status tersangka Arga. Sorot mata wanita anggun itu terlihat sangat tenang dan damai, sama sekali tidak terpengaruh oleh kehebohan luar biasa yang sedang melanda masyarakat luas. Ia telah memprediksi semua skenario ini dengan sangat akurat sejak awal menyusun rencana pembalasan dendam yang kejam, namun sangat adil dan presisi tinggi. Bima melangkah masuk ke dalam ruang makan dengan membawa sebuah komputer tablet yang berisi laporan terbaru mengenai penyitaan seluruh aset berharga milik Arga. Selamat pagi, Nona besar, pihak bank telah resmi menyita rumah mewah, kendaraan dan seluruh rekening pribadi milik pria pengkhianat itu tanpa tersisa sedikit pun. Proses kebangkrutan perusahaannya sedang berjalan dengan sangat cepat, dan kita telah bersiap untuk mengambil alih aset potensial mereka dengan harga yang sangat murah. Kehancuran lawan sudah mencapai titik mutlak, dan tidak ada satupun keajaiban di dunia ini yang sanggup menyelamatkan mereka dari nasib buruk ini. Maya meletakkan cangkir tehnya dengan anggun lalu menoleh ke arah asisten kepercayaannya itu, sambil mengulas sebuah senyuman tipis yang sangat menawan namun mematikan. Keadilan sejati memang harus ditegakkan dengan tangan besi, agar orang-orang serakah seperti mereka mengerti bahwa setiap tindakan selalu membawa konsekuensi yang berat. Mereka mencoba membuangku ke jalanan dengan tangan kosong, namun kini merekalah yang harus merasakan penderitaan abadi hidup tanpa harga diri dan masa depan. Tolong pastikan proses akuisisi perusahaan dilakukan dengan sangat bersih dan berikan kompensasi yang layak kepada para karyawan kecil yang tidak bersalah di sana. Saya mengerti, Nona besar, instruksi Anda untuk memberikan pesangon yang adil kepada karyawan biasa telah kami laksanakan sejak pagi ini melalui lembaga donasi rahasia. Langkah ini tidak hanya menyelamatkan ribuan keluarga dari kelaparan, tetapi juga semakin meningkatkan reputasi positif konsorsium kita di mata para pemangku kepentingan. Bima mencatat perintah tambahan dari bosnya dengan sangat cermat, memastikan tidak ada satu detail pun yang terlewatkan dalam mengeksekusi penyelesaian akhir rencana raksasa ini. Ketegasan Maya dalam menghancurkan musuh selalu diimbangi dengan kebaikan hatinya dalam melindungi masyarakat kecil yang terdampak oleh keserakahan para pejabat korup. Setelah menyelesaikan sarapannya, Maya berjalan perlahan menuju kamar bayi yang didominasi oleh warna biru muda dan putih yang sangat lembut di mata. Ia mendekati boks bayi tempat putra kecilnya sedang bermain dengan mainan gantung sambil mengeluarkan suara tawa yang sangat menggemaskan dan menyejukkan hati. Maya mengangkat bayi laki-laki itu, ke dalam dekapannya menghirup aroma khas bayi yang selalu berhasil menghilangkan seluruh beban pikiran dari dalam kepalanya. Dunia bisnis yang sangat keras dan penuh tipu daya seketika sirna digantikan oleh kehangatan cinta suci antara seorang ibu dan darah dagingnya sendiri. Lihatlah dunia yang sangat damai ini. Anakku tampan, sekarang tidak ada lagi badai yang bisa merusak kebahagiaan keluarga kecil kita untuk selama-lamanya. Ibu telah membersihkan seluruh kotoran yang mencoba menghalangi jalan terangmu dan membangun benteng pertahanan yang tidak akan pernah bisa ditembus oleh siapapun. Kau akan tumbuh menjadi pria yang cerdas, berani dan memiliki hati yang mulia, tidak seperti pria pecundang yang pernah menyia-nyiakan kita di masa lalu. Kasih sayang yang ibu berikan ini adalah pelindung utamamu yang jauh lebih kuat daripada seluruh uang dan kekuasaan di muka bumi ini. Di tempat yang sangat jauh dan tersembunyi dari gemerlapnya ibu kota Siska, dipaksa mengenakan pakaian pelayan yang sangat usang di sebuah bar kumuh. Wanita yang dulunya selalu memamerkan perhiasan berlian jutaan rupiah itu kini harus mengepel lantai kotor dan melayani pelanggan kasar dengan tubuh gemetar ketakutan. Jika ia berani mengeluh atau melawan para penjaga bertubuh besar, tidak akan segan-segan memberikan pukulan keras sebagai bentuk hukuman atas kelakuan buruknya. Ini adalah karma paling menyakitkan bagi wanita yang selalu mengukur kebahagiaan hidup berdasarkan tumpukan uang dan menginjak harga diri wanita yang tak berdosa. Sementara itu di pusat tahanan kota, Arga duduk meringkuk di sudut sel yang sangat dingin dan pengap mengenakan seragam tahanan berwarna oranye terang. Ia harus berbagi ruangan sempit tersebut dengan narapidana kelas kakap yang terus-menerus memberikan intimidasi fisik maupun mental kepadanya sejak hari pertama masuk. Makanan yang disajikan hanyalah nasi keras dengan lauk hambar yang sangat jauh berbeda dari hidangan restoran bintang 5 yang biasa ia nikmati setiap hari.
Penderitaan ini perlahan-lahan merusak kewarasan pria sombong itu, membuatnya terus bergumam sendiri menyebut-nyebut nama mantan istri yang sangat ia sesali. Setiap kali ada jadwal kunjungan tidak ada satupun orang yang bersedia datang menemui pria malang itu, termasuk keluarga jauh maupun mantan pegawainya. Hujatan dari publik di media sosial terus mengalir deras menuntut hakim untuk memberikan hukuman maksimal agar memberikan efek jera kepada pengusaha korup lainnya. Arga benar-benar diasingkan dari peradaban manusia, kehilangan seluruh jaringan sosial dan rasa hormat yang dulu selalu membentenginya dari segala masalah hidup. Ia menyadari dengan sangat terlambat bahwa orang yang paling tulus mencintainya telah ia buang dengan kejam, hanya demi memuaskan ego yang rapuh. 1 bulan berlalu sejak malam perjamuan bersejarah itu. Maya akhirnya resmi kembali menduduki kursi kepemimpinan tertinggi konsorsium di depan seluruh anggota dewan direksi. Tidak ada lagi penyamaran, tidak ada lagi keraguan, semua mitra bisnis memandang wanita cantik itu dengan rasa hormat yang sangat luar biasa mendalam. Di bawah arahannya yang brilian, konsorsium berhasil menyelesaikan akuisisi besar-besaran, menstabilkan pasar saham yang sempat bergejolak, dan meluncurkan berbagai program inovatif berkelanjutan. Maya membuktikan bahwa seorang pemimpin wanita yang cerdas mampu mengalahkan dominasi pria angkuh di dunia bisnis yang selama ini didominasi budaya patriarki. Keberhasilan Maya menata ulang ekosistem perusahaan menciptakan standar baru yang sangat tinggi dalam etika berbisnis di seluruh kawasan industri metropolitan yang padat tersebut. Para pengusaha mulai berlomba-lomba menerapkan prinsip transparansi dan menghindari segala bentuk manipulasi demi menjaga kepercayaan dari konsorsium investasi raksasa milik Maya. Hukum rimba yang dulu dikuasai oleh kelompok mafia dan pejabat korup perlahan tergantikan oleh regulasi ketat yang berpihak pada keadilan bagi semua pihak. Ini adalah warisan nyata yang jauh lebih berharga daripada sekadar tumpukan keuntungan materi semata, yaitu perubahan sistem yang melindungi pihak yang lemah. Bima terus setia mendampingi bos besarnya berdiri di belakang meja kerja Maya saat wanita itu sedang menandatangani puluhan dokumen kontrak kerja sama internasional. Dedikasi tanpa batas yang ditunjukkan oleh asisten pribadinya itu merupakan salah satu faktor kunci di balik kelancaran seluruh operasional perusahaan selama masa transisi. Nona besar kinerja kuartal ini mencatat keuntungan bersih tertinggi sepanjang sejarah berdirinya konsorsium dan saham kita terus meroket naik tanpa ada tanda penurunan. Semua ini tercapai berkat keputusan tegas Anda menyingkirkan elemen-elemen parasit yang selama ini membebani langkah laju perusahaan di pasar global. Maya menutup pena emasnya, lalu menatap Bima dengan sorot mata penuh apresiasi atas kerja keras tim asisten yang tidak pernah kenal lelah membantunya. Kesuksesan ini adalah milik kita bersama Bima, dan aku ingin kau mengatur pembagian bonus khusus kepada seluruh karyawan yang telah bekerja dengan jujur. Kita telah melewati badai pengkhianatan terburuk, dan kini saatnya kita menikmati cuaca cerah, sambil terus memperkuat fondasi kerajaan bisnis ini ke tingkat selanjutnya. Tidak akan ada lagi pihak yang bisa memanfaatkan kebaikan hati kita, karena sekarang kita telah memiliki perisai hukum dan keuangan yang mutlak. Menjelang sidang putusan akhir pengadilan, Arga tampak sangat kurus dan pucat pasi saat dijemput oleh petugas sipir dari dalam sel tahanannya yang suram. Ia tidak lagi memiliki semangat hidup atau harapan untuk mendapatkan keringanan hukuman karena pengacara yang ditunjuk negara juga tidak bisa melakukan banyak hal. Tumpukan bukti nyata yang diserahkan oleh tim Maya terlalu kuat dan sempurna membuat persidangan ini hanya bersifat formalitas untuk menjatuhkan palu keadilan sesungguhnya. Arga berjalan tertatih-tatih, menundukkan kepalanya dalam-dalam saat melewati kerumunan wartawan yang menyorongkan kamera dan mikrofon ke arah wajahnya yang hancur. Jaring keadilan telah menjerat erat seluruh pengkhianat dan pendosa yang berani mengusik kedamaian wanita yang memiliki tekad sekuat baja di dalam hatinya. Maya membuktikan bahwa dendam paling elegan bukanlah membalas dengan kekerasan melainkan membiarkan musuh hancur oleh keserakahan dan kebodohannya sendiri di hadapan seluruh dunia. Tidak ada kata maaf yang bisa mengubah kenyataan bahwa pengkhianatan adalah dosa yang harus dibayar lunas dengan seluruh kehidupan dan masa depan pelakunya. Kisah ini menjadi legenda baru di kota metropolis, memperingatkan semua orang tentang kekuatan luar biasa dari seorang ibu yang bangkit dari penderitaan. Angin sore berhembus menyejukkan menyapu halaman luas istana milik Maya,
memberikan ketenangan abadi bagi para penghuninya yang kini hidup tanpa rasa takut sedikit pun. Burung-burung berkicau riang di pepohonan tinggi, seolah merayakan berakhirnya masa kegelapan yang sempat menyelimuti takdir wanita hebat penguasa dunia bisnis tersebut. Semua rencana balas dendam telah dieksekusi dengan sangat rapi dan sempurna menutup lembaran masa lalu yang kelam untuk selamanya tanpa meninggalkan sisa duka. Kini saatnya menatap hari esok yang dipenuhi cahaya harapan dan kebahagiaan sejati bersama pangeran kecil yang sangat ia cintai lebih dari apapun. Ruang sidang utama pengadilan negeri tampak sangat sesak dipenuhi oleh para jurnalis dan masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung kejatuhan seorang direktur utama arogan. Hakim ketua mengetukkan palu kayunya dengan sangat keras untuk menenangkan kerumunan yang terus berdengung membicarakan berbagai skandal memalukan milik pria pesakitan di kursi terdakwa. Arga duduk tertunduk lesu dengan mengenakan kemeja putih kusut dan rompi tahanan berwarna oranye terang yang sangat kontras dengan kulit pucat pasinya. Tidak ada lagi sisa-sisa kebanggaan atau arogansi yang tersisa di wajah pria malang yang kini hanya bisa pasrah menunggu vonis hakim tersebut. Berdasarkan seluruh bukti konkret dan kesaksian yang dihadirkan selama proses persidangan, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana korupsi. Hakim ketua membacakan putusan dengan suara lantang dan tegas menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun beserta denda puluhan miliar rupiah sebagai ganti rugi negara. Terdakwa juga secara resmi dicabut hak politiknya dan seluruh aset kekayaannya yang terbukti berasal dari hasil pencucian uang akan segera disita oleh pihak berwenang hari ini. Suara tepuk tangan riuh seketika menggema di dalam ruangan sidang merayakan keadilan mutlak yang akhirnya ditegakkan tanpa pandang bulu. Mendengar vonis hukuman yang sangat berat itu, tubuh Arga langsung ambruk dan jatuh berlutut di atas lantai ruang sidang yang terasa sangat dingin mencekam. Air mata penyesalan mengalir deras membasahi kedua pipinya yang tirus sementara tangannya yang diborgol berusaha menggapai kaki pengacaranya untuk meminta keajaiban yang mustahil terjadi. Petugas keamanan pengadilan segera bertindak cepat menyeret pria malang itu keluar dari ruangan melewati kerumunan wartawan yang tanpa henti menyorotkan kilat kamera ke arah wajahnya. Ia menangis histeris menyebut-nyebut nama mantan istrinya, memohon sebuah pengampunan yang sudah dipastikan tidak akan pernah ia dapatkan seumur hidupnya lagi. Di tempat lain yang jauh dari sorotan media, Siska sedang menjalani hukuman berat membersihkan sisa-sisa muntahan pelanggan mabuk di sebuah klub malam kumuh. Wajah cantiknya kini dipenuhi memar kebiruan akibat siksaan rutin yang ia terima setiap kali berani membantah perintah dari bos sindikat rentenir kejam yang menahannya. Harapannya untuk menjadi nyonya besar yang bergelimang harta dan kemewahan telah hancur berkeping-keping digantikan oleh realitas kelam sebagai budak pembayar hutang tanpa batas waktu. Keserakahan buta telah membawanya masuk ke dalam lingkaran neraka duniawi yang jauh lebih mengerikan daripada penderitaan apapun yang pernah ia bayangkan. Berita mengenai vonis hukuman penjara Arga segera menghiasi halaman utama seluruh portal berita digital nasional dalam hitungan menit setelah palu hakim resmi diketukkan keras. Maya membaca artikel tersebut melalui layar komputer tabletnya yang canggih, sambil menikmati kehangatan sinar matahari pagi di balkon utama penthouse mewahnya yang sangat luas. Ia hanya tersenyum tipis melihat foto mantan suaminya yang sedang menangis terseduh. Sedu menyadari bahwa pria itu akhirnya memanen buah busuk dari benih pengkhianatannya sendiri. Tidak ada setitik pun rasa kasihan di dalam hatinya, karena keadilan memang harus ditegakkan dengan sangat kejam terhadap mereka yang tak bermoral. Bima melangkah keluar menuju balkon membawa setumpuk dokumen rancangan strategis untuk ekspansi bisnis konsorsium ke pasar internasional yang sangat menjanjikan di benua Eropa. Nona besar seluruh cabang perusahaan di wilayah Asia telah berhasil menstabilkan harga saham dan proyek pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Kita sudah mulai berjalan lancar. Kepercayaan para investor asing kembali meningkat tajam setelah mereka melihat ketegasan Anda dalam membersihkan seluruh parasit korup dari dalam tubuh perusahaan kita bulan lalu. Kita siap untuk membuka lembaran sejarah baru yang jauh lebih gemilang dan mendominasi sektor keuangan global tanpa ada satupun hambatan berarti. Kerja yang sangat luar biasa.
Bima pastikan tim riset dan pengembangan kita terus menciptakan inovasi teknologi yang ramah lingkungan demi masa depan generasi penerus. Maya menandatangani dokumen ekspansi raksasa tersebut dengan gerakan tangan yang sangat anggun dan penuh keyakinan membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin sejati di dunia bisnis kejam. Kerajaan raksasa ini tidak lagi sekadar mesin pencetak uang melainkan sebuah fondasi kuat untuk menciptakan perubahan positif bagi jutaan kehidupan masyarakat di negara berkembang. Pengalaman pahit di masa lalu telah menempanya menjadi sosok penguasa yang jauh lebih bijaksana, peduli pada keadilan dan tidak terkalahkan. Setelah menyelesaikan tugas urusan kantor yang sangat padat itu, Maya berjalan masuk ke dalam ruang bermain khusus yang dibangun di dalam penthouse mewahnya. Ruangan tersebut dipenuhi oleh berbagai macam mainan edukatif berkualitas tinggi, dan dindingnya dihiasi dengan lukisan pemandangan alam yang sangat indah serta menenangkan pikiran kalut. Di tengah ruangan, duduklah putra kecilnya yang sangat menggemaskan sedang sibuk menyusun balok-balok kayu berwarna-warni dengan wajah serius yang sangat lucu. Kehadiran malaikat kecil itu selalu berhasil meluruhkan seluruh penat dan ketegangan yang menempel di tubuh Maya setelah seharian berurusan dengan kerasnya persaingan bisnis. Maya berlutut di atas karpet bulu yang sangat lembut, lalu merengkuh tubuh mungil putranya ke dalam pelukan hangat yang dipenuhi oleh cinta kasih tulus. Anak laki-laki itu tertawa riang dan membalas pelukan ibunya dengan sepasang lengan kecilnya yang sangat rapuh, namun mampu memberikan kekuatan luar biasa besar. Kau adalah harta karun paling berharga yang pernah ibu miliki di dunia ini dan ibu berjanji akan selalu melindungimu dari segala macam mara bahaya menakutkan. Tidak akan ada satupun manusia jahat yang berani menyentuh sehelai rambutmu karena ibumu ini adalah perisai baja yang tidak akan pernah hancur. Ketika mengenang kembali malam yang sangat menyedihkan di rumah sakit beberapa bulan lalu, Maya menyadari bahwa perpisahan itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Kertas perceraian yang ia tanda tangani malam itu bukanlah sebuah surat kekalahan melainkan sebuah kunci emas yang membuka gerbang kebebasannya dari jerat pernikahan beracun. Ia tidak perlu lagi menutupi bakat luar biasanya di bidang keuangan hanya untuk menjadi seorang pria zombie, orang pria sombong yang tidak pernah bersyukur. Luka batin yang sempat menganga kini telah sembuh sempurna meninggalkan bekas luka yang justru menjadi simbol kekuatan dan kebangkitan seorang wanita tangguh. Melalui yayasan amal rahasia yang didirikannya, Maya diam-diam mulai menyalurkan bantuan dana jutaan dolar untuk mendukung program pemberdayaan wanita di berbagai daerah terpencil. Ia mendirikan banyak pusat pelatihan keterampilan dan klinik kesehatan gratis khusus untuk para ibu tunggal yang sedang berjuang membesarkan anak-anak mereka sendirian. Maya ingin memastikan bahwa tidak ada lagi wanita yang harus bertahan dalam hubungan pernikahan yang penuh penderitaan hanya karena merasa tidak memiliki kemandirian finansial. Setiap tetes air mata keputusasaan harus diubah menjadi senjata mematikan yang sanggup meruntuhkan tembok arogansi patriarki yang selama ini sangat merugikan kaum wanita. Laporan tahunan dari Yayasan Amal Sosial menunjukkan hasil yang sangat luar biasa positif, melampaui semua target awal yang telah ditetapkan oleh tim manajemen pusat. Bima memaparkan data statistik tersebut dengan senyum bangga, menyadari betapa besar dampak nyata yang telah diberikan oleh pimpinan tertingginya kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Ribuan wanita kini telah memiliki usaha mandiri dan sanggup menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan tertinggi berkat bantuan dana hibah dari perusahaan kita. Kebesaran hati Nona Besar telah menciptakan sebuah ekosistem kehidupan yang jauh lebih adil dan penuh harapan bagi kaum yang selama ini termarginalkan. Kekayaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak tumpukan emas yang kita simpan di dalam brankas, melainkan seberapa banyak senyuman yang berhasil kita ciptakan hari ini. Maya meletakkan laporan Yayasan Amal itu di atas mejanya dengan perasaan lega yang sangat luar biasa memenuhi seluruh rongga dadanya hingga terasa sangat hangat. Balas dendam terbaik terhadap pengkhianatan masa lalu adalah dengan menjalani hidup yang sangat sukses, bahagia dan terus menebarkan kebaikan ke seluruh penjuru dunia nyata. Ia telah membuktikan kepada mantan suaminya dan seluruh musuhnya bahwa cahaya kebenaran akan selalu menang melawan kegelapan keserakahan manusia yang tidak berujung. 6 bulan kemudian konsorsium investasi raksasa milik Maya mengadakan sebuah acara perayaan ulang tahun perusahaan yang sangat megah di sebuah aula hotel bintang 7.
Seluruh tokoh penting nasional dari berbagai sektor industri hadir memenuhi undangan eksklusif tersebut dengan mengenakan pakaian formal terbaik rancangan desainer papan atas internasional. Suasana pesta malam itu sangat hangat dan penuh keakraban, jauh berbeda dengan nuansa mencekam pada malam penghakiman mematikan yang menghancurkan kerajaan bisnis Arga waktu itu. Maya melangkah masuk ke dalam ruangan perayaan dengan mengenakan gaun malam berwarna putih bersih, melambangkan awal baru yang suci dan dipenuhi kedamaian abadi. Wanita penguasa itu melangkah naik ke atas panggung utama disambut oleh gemuruh tepuk tangan meriah dari ribuan tamu undangan yang sangat menghormati dedikasi luar biasanya. Malam ini kita berkumpul bukan hanya untuk merayakan keuntungan finansial semata, melainkan untuk menegaskan komitmen kita bersama dalam membangun masa depan perekonomian yang transparan. Kita telah melewati berbagai macam badai ujian yang sangat berat dan berhasil membersihkan lingkungan bisnis ini dari racun korupsi yang merusak fondasi kepercayaan publik. Saya sangat berterima kasih atas dukungan penuh yang Anda semua berikan selama masa transisi kritis perusahaan beberapa bulan terakhir ini. Pidato singkat namun sangat inspiratif tersebut berhasil menyentuh hati sanubari seluruh hadirin yang menyadari betapa besarnya pengorbanan wanita luar biasa tersebut selama ini. Para pengusaha senior mengangkat gelas sampahnya mereka tinggi-tinggi untuk memberikan penghormatan khusus kepada sang ratu bisnis yang telah membawa era kejayaan baru mutlak. Maya membalas penghormatan itu dengan senyuman tulus yang memancarkan pesona keanggunan seorang pemimpin berhati emas yang sama sekali tidak terkalahkan oleh kerasnya ujian kehidupan fana. Acara perayaan itu dilanjutkan dengan tarian klasik dan alunan musik orkestra yang sangat merdu menemani malam kemenangan yang sangat indah dan sempurna ini. Setelah acara perayaan super mewah itu berakhir, Maya menolak tawaran untuk diantar pulang oleh sopir pribadinya dan memilih menyetir mobil sport hitamnya sendirian malam ini. Ia memacu kendaraannya membelah jalanan kota metropolitan yang mulai sepi dari hiruk-pikuk aktivitas warga sambil memutar lagu klasik kesukaannya dengan volume yang pelan. Cahaya lampu jalanan melintas cepat di permukaan kaca mobil memantulkan bayangan wajah seorang wanita mandiri yang telah berhasil merajut kembali serpihan hatinya yang hancur. Tidak ada lagi rasa dendam, amarah, atau kesedihan yang tersisa di dalam hatinya yang kini sepenuhnya diisi oleh ketenangan dan kedamaian mutlak. Setibanya di gedung apartemen mewahnya, Maya langsung menuju lantai paling atas tempat di mana ia bisa melihat pemandangan seluruh penjuru kota tanpa terhalang apapun. Angin malam yang dingin berhembus cukup kencang menyapu rambut hitam panjangnya yang dibiarkan tergerai bebas, menari-nari mengikuti irama alam yang sangat tenang. Di bawah sana jutaan lampu kehidupan berkelap-kelip bagaikan lautan bintang jatuh menciptakan sebuah pemandangan spektakuler yang menjadi saksi bisu atas kebangkitan sang ratu bisnis. Ini adalah kerajaannya, wilayah kekuasaan absolut yang berhasil ia pertahankan dengan mengorbankan air mata, keringat, dan strategi pertempuran pikiran yang sangat melelahkan. Di tengah kesunyian malam yang mendalam itu, sejenak pikiran Maya melayang kepada pria yang saat ini sedang tidur beralaskan lantai beton dingin di penjara. Arga dulu pernah memiliki segalanya, namun kesombongan dan nafsu serakah telah membutakan mata batin pria malang itu, hingga ia nekat menghancurkan surga kecilnya sendiri. Pilihan untuk menceraikan istri yang baru saja melahirkan ternyata merupakan keputusan paling fatal yang secara langsung menekan tombol penghancur massal bagi seluruh hidupnya. Keadilan sejati memang terkadang datang sedikit terlambat, namun hukum alam tidak akan pernah salah dalam menentukan siapa pihak yang pantas menerima hukuman mengerikan itu. Wanita tangguh itu menarik napas panjang, lalu menghembuskannya secara perlahan, mengusir seluruh sisa kenangan buruk yang sempat mampir kembali ke dalam pikiran jeniusnya barusan. Hari esok akan selalu membawa tantangan bisnis yang baru, namun ia sudah sangat siap menghadapi badai sekeras apapun dengan berdiri tegak tanpa rasa takut. Ia bukan lagi sekadar seorang istri yang hanya bisa menangis diam-diam di sudut kamar, melainkan pahlawan pelindung bagi anak tercintanya yang sangat berharga. Masa depan kerajaan bisnisnya terbentang sangat luas, menjanjikan kejayaan tanpa batas yang akan ia wariskan kepada generasi penerus dengan penuh kebanggaan murni. Sosok asisten setia Bima tiba-tiba muncul dari balik pintu kaca, membawa secangkir teh hijau hangat khusus untuk bos kesayangannya yang sedang menyendiri di balkon. Nona besar, udara malam ini terasa sangat dingin,
dan Anda tidak boleh membiarkan tubuh Anda jatuh sakit karena jadwal pertemuan besok pagi sangat padat. Maya menerima cangkir teh tersebut dengan senyum berterima kasih, menyadari bahwa keberhasilannya saat ini juga tidak lepas dari dukungan orang-orang hebat di sekelilingnya. Kesetiaan tanpa batas yang ditunjukkan oleh timnya merupakan aset paling berharga yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan tumpukan uang sebanyak apapun. Maya melangkah kembali ke dalam kehangatan ruangan apartemen mewahnya, lalu berjalan pelan mengendap-endap menuju kamar putra kesayangannya yang sedang tidur sangat pulas. Cahaya lampu tidur berwarna kuning keemasan menerangi wajah polos malaikat kecil itu, yang tampak sedang tersenyum manis menyusuri alam mimpi indahnya malam ini. Ibu berjanji akan selalu membuat duniamu seindah senyumanmu itu, sayangku. Bisik Maya pelan sambil mengecup kening putranya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang mendalam. Kehadiran anak ini adalah motivasi terbesar yang menyulut api semangatnya untuk terus menaklukkan rintangan kejam di dunia bisnis internasional yang tidak pernah tidur. Semua peristiwa mengerikan yang berawal dari ruang bersalin rumah sakit itu, kini terasa seperti sebuah fragmen cerita klasik tentang pertarungan abadi antara kejahatan dan kebenaran. Pengorbanan luar biasa yang pernah ia lakukan demi cinta buta masa lalu kini telah terbayar lunas dengan kemerdekaan sejati yang sangat memabukkan jiwa. Wanita kuat itu akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari ketergantungan pada manusia lain, melainkan tumbuh dari kemandirian dan rasa percaya diri yang kokoh. Pilihan duka yang sempat membuat hatinya hancur lebur, justru menjadi jembatan berlian menuju puncak kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa direnggut lagi. Malam perlahan beranjak menuju pagi ditandai dengan semburat cahaya keemasan yang mulai muncul di ufuk timur membawa kehangatan baru bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Maya berdiri menatap matahari terbit dengan postur tubuh yang sangat tegak menyerap seluruh energi positif dari alam semesta untuk menyambut hari kerja yang sibuk. Kegelapan telah berlalu meninggalkan bumi dan fajar kebangkitan telah resmi menyingsing menandai era baru dari sebuah kerajaan raksasa yang dikendalikan oleh tangan seorang wanita. Ia siap melangkah maju menaklukkan segala macam ketidakmungkinan, dan membuktikan kepada dunia bahwa kekuatan cinta seorang ibu sangatlah menakjubkan. Cerita ini ditutup dengan senyuman manis nan memikat dari sang penguasa yang kini menatap jauh ke arah gedung-gedung pencakar langit milik kerajaannya sendiri. Angin fajar berhembus lembut menerpa wajah cantiknya mengabarkan pesan kemenangan mutlak yang akan terus dikenang dalam sejarah panjang dunia bisnis metropolis yang kejam ini. Ia telah mengubah sebuah penderitaan mematikan menjadi mahkota kebesaran abadi, menempatkan dirinya sebagai sosok inspiratif yang sangat dihormati dan ditakuti oleh seluruh lawan-lawannya selamanya. Langit pagi yang cerah menjadi saksi bisu atas lahirnya legenda seorang ratu tangguh yang berhasil memenangkan peperangan melawan takdir buruknya dengan sangat sempurna.